4036. Tunggu sebentar. Luminggang hendak memerintahkan gerakan dan menyerang iblis bersama-sama, tetapi segera wajahnya bermartabat dan menghentikan orang untuk bergerak. Karena barusan, Bond Demon memberi Luming suara, "Luming, jangan lakukan dulu. Aku merasakan kekuatan yang mengerikan di istana iblis." Kekuatan yang mengerikan. Wajah Luming serius dan bingung. Ya, ini seperti Kaisar Dewa. Jalan iblis tulang. Dewa Kaisar. Luming terkejut. Apakah ada dewa di istana iblis 8 ular? Bukan berarti, 8 kerajaan iblis ular, yang terkuat hanya Kaisar 9 yang berat, bagaimana mungkin ada kerajaan dewa yang kuat? Negara bagian Sandy jauh lebih kuat dari Shen Huangjing. Secara umum, meski ada lebih banyak Shen Huangjiuxiong, sulit bersaing dengan Sandy. Jika ada iblis di istana raja, maka ada bahaya di surga. Nafas ini sangat lemah, seperti Kaisar Dewa, tapi tidak seperti. Iblis tulang berbisik, seolah-olah dia ragu. Ledakan. Pada saat ini, roh jahat yang mengerikan muncul di kedalaman istana iblis 8 ular. Roh jahat itu membubung ke langit, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit. Itu juga iblis, tapi sepertinya dia sudah sangat tua dan iblis tua. Itu yang mulia. Ini benar-benar yang mulia. Yang mulia telah meninggalkan Bea Cukai. Apakah yang mulia sudah menerobos? Nafas ini jelas bukan nafas Kaisar Iblis, tapi nafas Kaisar Iblis. Banyak iblis mengaum. Rana iblis sangat mirip dengan Rana Shinto, hanya saja tidak dibagi oleh Kaisar Ilahi, tetapi oleh Kaisar Iblis. Kaisar Sihir setara dengan Kaisar Ilahi. Kaisar Sihir, setara dengan Kaisar Dewa. Orang tua ini adalah raja dari 8 kerajaan iblis ular. Kehidupan alam semesta, kematian. Raja dari 8 kerajaan iblis ular minum dengan dingin. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya ajaib dan bergegas ke salah satu pasukan di istana surga. Wah! Roh iblis dan roh jahat, memadatkan pedang ajaib, dan menebas tim itu. Pedang Ki menyerbu ke dalam malam, dan kekuatannya mengejutkan. Kontrol arai dengan seluruh kekuatanmu, blokir. Pemimpin tim, dengan segenap kekuatannya, membuat tim yang hebat bergerak maju. Ledakan. Pedang ajaib, berhadap-hadapan satu sama lain, pecah gemuruh yang mengguncang bumi, langit adalah satu sisi gas ajaib, yang lain adalah cahaya kemasan. Namun, situasi ini hanya berlangsung selama beberapa detik, dan roh jahat tiba-tiba berkembang dan benar-benar menekan cahaya kemasan. Dengan satu sentuhan, pedang emas itu patah dan meledak. Pedang sihir terus memotong ke depan. Blokir. Semua orang di tim itu mengubah wajah mereka dengan liar dan mendesak barisan dengan putus asa. Di sekitar mereka, ada perisai cahaya, yang merupakan perisai cahaya pertahanan. Ledakan. Pedang ajaib itu menebas perisai cahaya pertahanan dengan keras, dan raungan yang mengejutkan pecah lagi. Saat berikutnya, ada retakan pada perisai, dan kemudian satu pukulan, topeng pertahanan langsung meledak. Teriakan pecah. Dari 50 orang dalam tim itu, setidaknya 20 dari mereka berteriak dengan getir, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping dan jatuh di tempat. Bahkan jika mereka memiliki baju besi standar prajurit surgawi, mereka dapat menahan satu pukulan penuh Kaisar Jiuchong, tetapi mereka terbunuh oleh pedang Ki yang sangat tajam. Orang-orang lainnya, kekuatannya lebih kuat, tetapi juga bentuk retret kekerasan, banyak orang muncul di tubuh luka padat, meludah darah, luka sangat serius. Hanya sang kapten, situasinya jauh lebih baik, tidak terlalu banyak cedera. Karena, para kapten semuanya adalah prajurit surgawi kelas 2, dan baju besi mereka dapat menahan yang kuat dari Kaisar. Sialan, ini adalah keberadaan kerajaan Tuhan. 8 gunung iblis ular, bagaimana mungkin ada kerajaan dewa? Tim lain juga berteriak ngeri. Bagus. Bunuh makhluk alam semesta, bunuh mereka semua. Bunuh ayam pedas di Tiangong. Di sisi lain iblis, moral sangat meningkat, dan banyak iblis berteriak kegirangan. Di masa lalu, raja dari 8 kerajaan iblis ular telah dalam keadaan mengasingkan diri, dan semuanya digantikan oleh Pangeran Samoro. Faktanya, orang tidak yakin apakah raja bisa menembus kerajaan iblis. Karena terlalu sulit untuk menembus iblis. Dalam sejarah pegunungan 8 ular, hanya sedikit orang yang bisa menembus kerajaan iblis. Tanpa diduga, raja dari 8 ular kerajaan iblis, benar-benar menerobos, dan membunuh pada saat kritis, yang sungguh mengasyikan. Bunuh. Raja dari 8 kerajaan iblis ular meraung dan berubah menjadi pedang ajaib untuk membunuh tim lain. Tim ini adalah tim dagang. Cepat, terlalu cepat. Mereka tidak bisa menghindarinya saat sampai di dagang. Kecepatan 50 orang yang bergerak bersama pasti sangat melambat, tetapi mereka tidak berani berpisah. Ada begitu banyak iblis yang kuat di tempat kejadian.
Jika mereka berpisah dan tidak melakukan pertempuran besar, mereka harus mati. Dorong formasi besar, desak formasi besar dengan seluruh kekuatan. Dagang mengaum dengan liar. Tim mereka, dengan seluruh kekuatan mereka, mendesak barisan besar, memadatkan pedang emas untuk bertarung melawan Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular. Sayangnya, hasilnya mirip dengan tim sebelumnya. Di bawah pedang ajaib, susunan pertempuran runtuh. Hampir setengah dari orang di dalam jatuh di tempat. Sisanya juga rusak parah. Hanya Kapten Dagang yang tidak mengandalkan baju besi pertempuran Tianbing kelas 2 dan tidak terluka. Dua tim berturut-turut telah dipecah menjadi garis pertempuran. Setelah garis pertempuran putus, orang-orang ini akan ditinggalkan. Kamu tahu, ada iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Mereka dikelilingi oleh iblis dan tidak bisa keluar. Setelah menghancurkan dua tim, Raja dari Kerajaan Iblis Ular 8 masih tidak bermaksud berhenti. Dia terus menyerang dan membunuh tim ketiga. Meski regu ketiga mencoba melawan, namun hasilnya sama dengan dua regu sebelumnya yang juga tumbang dan separuh orang tumbang. Awalnya, ada 6 tim, tetapi 3 di antaranya dikalahkan, hanya menyisakan 3. Pada saat ini, Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular berhenti, berdiri di langit, dan berkata, pertempuran besar antara iblis dan tukang jagal akan dimulai dan memusnahkan mereka. Membunuh. Iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung dan meluncurkan sejumlah besar iblis untuk membunuh para dewa. Bayangan iblis yang sangat besar membunuh orang-orang di sisi istana surga ini. 3 tim yang kalah, tanpa garis pertempuran, tidak dapat melawan iblis-iblis ini dan terus-menerus terbunuh. Hanya ada 3 tim lengkap, mengandalkan susunan, untuk melawan. Namun, hanya ada 3 tim, yang sama sekali bukan lawan dari susunan Wan Motusen. Mereka benar-benar dikalahkan. Jika terus seperti ini, untuk waktu yang lama, pertempuran akan pecah dan orang akan mati. Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular tidak menyerang. Di kejauhan, Luming terkejut. Dengan kekuatan Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular, dia harus keluar semua dan menghancurkan barisan pertempuran dari 3 tim yang tersisa. Dengan cara itu, orang-orang di sisi istana surga ini dapat dihancurkan sepenuhnya. Bagaimana kita bisa mematahkan 3 tim dan berhenti? 4037. Dalam istilah normal, bukankah seharusnya Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan garis pertempuran dari 3 tim yang tersisa? Selama susunan pertempuran di sisi Tiangong dikalahkan, orang-orang di sisi Tiangong hanya bisa dibantai oleh mereka. Tapi Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular baru saja mengalahkan mereka bertiga, menyisakan 3. Ini aneh. Aku tahu, aku akhirnya mengerti. Saat ini, Iblis Tulang itu memanggil lagi. Bone Demon, apa yang kamu mengerti? Tanya Luming. Aku dapat melihat bahwa orang ini tidak benar-benar menerobos ke alam dewa. Nafasnya adalah semacam ilusi. Aku pikir dia memiliki masalah besar ketika dia menerobos. Hanya setengah kakinya yang melangkah ke alam Tuhan dan Kaisar. Jalan Iblis Tulang. Setengah kaki ke alam Tuhan. Luming meragukan situasi seperti itu akan terjadi. Memang benar dalam sejarah alam semesta, tidak sedikit orang yang jelas tidak memenuhi syarat untuk menyerang alam Tuhan, tetapi memaksa mereka untuk menyerang. Banyak dari mereka yang gagal. Tetapi ada juga kasus seperti ini, di mana hanya setengahnya keberhasilan tercapai, dan setengah kaki terakhir mereka melangkah ke God Emperor. Dalam hal ini, kondisi kultivasi mereka sangat tidak stabil, satu di God Emperor, yang lain di God Emperor. Terlebih lagi, jika kamu tidak dapat sepenuhnya melangkah ke God Emperor dalam 10.000 tahun, kamu akan mati karena ledakan. Demon Tulang diperkenalkan. Maksudmu ketika dia baru saja bergerak, dia berada di alam Tuhan, dan saat ini, dia jatuh ke tangan Kaisar. Luming sangat pintar sehingga dia bisa melewatinya pada satu titik. Ada sinar pembunuhan di matanya. Tidak buruk. Bone Demon mengarahkan kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana menghitung waktu kejatuhannya. Dia tidak akan bisa kembali ke alam dewa pada saat berikutnya. Tanya Luming. Tidak, butuh setidaknya beberapa jam untuk kembali ke alam Tuhan. Jalan Iblis Tulang. Berapa jam? Mata Luming lebih cerah, dan sebuah rencana muncul dari hatinya. Nak, sekarang waktu yang tepat untuk menembak. Jalan Iblis Tulang. Ya, tapi susunan sihir pihak lain tidak bisa diremehkan, dan kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya, yang bergantung pada Dandan. Hampir dalam sekejap, sebuah strategi lengkap muncul di benak Luming. Hadirin sekalian, aku akan membunuh Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular. Selanjutnya, Luming berbicara dengan Dandan, Ling Yue, dan lainnya. Apa? Mendengar apa yang dikatakan Luming, semua orang terkejut dan menatap Luming dengan kaget. Luming ingin membunuh Kaisar Dewa. Ini adalah Kaisar Dewa.
Bahkan jika mereka mengatur pertempuran, itu tidak akan membantu. Hanya ada satu cara untuk mati, dan pelajaran ada di depan kita. Lu Ming gila. Jangan khawatir, aku tidak gila. Raja dari 8 kerajaan iblis ular belum sepenuhnya melangkah ke ranah kaisar dewa, hanya setengah kakinya yang melangkah ke kaisar ilahi, yang sangat tidak stabil. Segera, Lu Ming memberitahunya berita tentang iblis tulang dan menjelaskannya kepada publik. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut. Mu Yun, apa rencanamu? Ling Yuwei bertanya. Rencanaku adalah untuk membunuh raja dari 8 kerajaan iblis ular terlebih dahulu, tetapi jika kita pergi ke sana dengan begitu banyak orang, pihak lain pasti akan menemukan bahwa tidak mudah untuk membunuh mereka jika mereka disembunyikan dalam barisan 10.000 iblis. Jadi, aku hanya bisa bertarung denganmu, menyelinap dan menggunakan cara terkuat untuk membunuh raja dari 8 kerajaan iblis ular dalam satu gerakan. Dan, di sisi lain, diam-diam mengatur susunan untuk memecahkan susunan besar iblis dan tukang jagal. Tentu saja, omong-omong, kita bisa membuat susunan yang bisa menyembunyikan nafas kita berdua. Ketika kita berdua membunuh raja dari 8 kerajaan iblis ular, kita segera bertemu dan mengatur pertempuran untuk memburu iblis. Lu Ming dengan cepat mengatakan rencananya. Rencananya terutama terdiri dari 3 cincin. Dering pertama kali diatur oleh Dan. Di ring kedua, dia dan Ling Yuwei bertarung untuk membunuh raja dari kerajaan iblis 8 ular dengan sarana serangan terkuat. Di ring ketiga, mereka dengan cepat bertemu, mengatur barisan pertempuran, menerobos barisan besar iblis dan tukang jagal, dan berburu iblis. Jangan khawatir, berikan padaku. Dan mengangguk, dan tiba-tiba tubuhnya penuh dengan rune, dan tubuhnya menghilang. Lu Ming dan yang lainnya terus menunggu. Saat ini lebih kritis. Ketiga tim yang membentuk garis pertempuran hanya bisa bertahan dan sangat pasif. Diperkirakan mereka tidak akan bertahan lama. Dan 3 tim yang telah dikalahkan bahkan lebih buruk. Jumlah total dari ketiga tim tersebut adalah 150, namun kini hanya tersisa 3. Ya, hanya tersisa 3 kapten. Mereka didukung oleh prajurit surgawi kelas 2. Yang lainnya, semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Bahkan ketiga kapten itu tidak akan bertahan lama. Armor pertempuran Tianbing kelas 2 tidak maha kuasa, dan energinya akan habis. Aku tidak akan. Aku baru saja menjadi prajurit surgawi. Orang-orang lainnya tidak mau mengaum, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk melawan, tidak mau jatuh di sini. Bahkan jika ada 1 dari 10.000 kesempatan, mereka akan berjuang untuk itu. Inilah yang dimaksud Lu Ming. Itu bisa memberi mereka lebih banyak waktu. Dan, cepatlah. Lu Ming berbisik. Waktu raja dari 8 kerajaan iblis ular jatuh ke tangan kaisar adalah sekitar beberapa jam, tetapi jam spesifiknya belum tentu. Dapat menunggu mereka untuk menyerahkan, pihak lain telah memulihkan kultivasi kaisar dewa, itu merepotkan. Untungnya, kecepatan Dan sangat cepat, kurang dari 2 jam, telah kembali. Kamu bisa melakukannya. Sudah selesai. Dengan lambaian tangan dan rune, Dan memanjat tubuh Lu Ming dan Ling Yuwei, membuat tubuh mereka tampak tidak terlihat dan nafas mereka sangat tersembunyi. Tanpa henti, mereka berangkat langsung, di sepanjang sisi, melewati barisan besar iblis dan membunuh dewa, dan menuju raja dari kerajaan iblis 8 ular. Raja dari 8 kerajaan ular iblis, berdiri di langit dengan tangan ke bawah. Dia sangat percaya diri, jelas tidak akan mengira ada orang yang berani menyerangnya. Dia telah menunjukkan kekuatan bertarungnya sebelumnya, yang cukup untuk menakut-nakuti orang. Karena itu, kewaspadaannya tidak terlalu berat. Lu Ming dan Ling Yuwei, ditutupi oleh susunan kain Dan, diam-diam mendekati raja dari 8 kerajaan iblis ular. Dalam perjalanan, Lu Ming juga mengamati situasi medan perang. 3 kapten yang tidak memiliki susunan pertempuran sudah tumbang. Bahkan jika ada prajurit surgawi kelas 2, mereka tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Adapun 3 pasukan yang tersisa, mereka dapat dikalahkan kapan saja. Sebab, di dalam banyak orang bernafas, sangat putus asa, di mulut keluar darah, sudah hampir habis. Garis pertempuran mereka dapat runtuh kapan saja. Ledakan. Saat itu, terdengar raungan, dan kemudian terdengar jeritan melengking. Garis pertempuran salah satu tim akhirnya gagal bertahan dan dikalahkan. 50 orang membentuk garis pertempuran, dan sekaligus lebih dari 20 orang dibunuh oleh iblis dan jatuh di tempat. 4038. Garis pertempuran lain putus, setengah dari mereka jatuh di tempat, dan sisanya putus asa untuk terbang. Sayangnya, mereka tidak bisa terbang sama sekali, seperti burung dalam sangkar, penuh ketakutan. Bunuh, hahaha.
Jika kamu membunuh makhluk alam semesta ini, kamu bisa makan malam perayaan malam ini dan makan enak. Perhatikan, tinggalkan seluruh tubuh, jangan hancurkan. Ini semua tonik yang bagus. Iblis di sekitarnya meraung dan berteriak, mendesak iblis untuk membantai para dewa dan mengejar tentara surga di istana surga. Tanpa pertempuran, para prajurit surgawi ini bukanlah musuh iblis, dan mereka terus-menerus diburu dan dibunuh. 20 orang aneh yang tersisa jatuh di sini satu persatu. Saat ini, Luming dan Ling Yue dekat dengan raja dari 8 kerajaan iblis ular dalam jarak 100 li. Ini dia, aku akan membunuhmu. Luming berbicara kepada Ling Yue. 100 mil jauhnya, kekuatan panah Ling Yue mencapai puncaknya. Yah, hati-hati. Ling Yue, warna kekhawatiran di mata. Jika Luming membunuh pertarungan jarak dekat yang lalu, jika raja dari 8 kerajaan iblis ular masih berada di alam Tuhan, maka Luming akan berada dalam bahaya, dan dia akan memiliki ruang untuk melarikan diri. Jangan khawatir. Luming tersenyum dan terus mendekati raja dari 8 kerajaan iblis ular. Dan tangan Ling Yue, dengan busur Blood Elf, telah muncul. Ledakan. Nafas yang kuat keluar dari Ling Yue, dan sebuah pohon yang menjulang tinggi muncul. Kekuatan agung mengalir ke haluan Raja Peri Ling Yue. Bersenandung. Busur raja bergetar, dan sebuah anak panah keluar. Semua ini, dikatakan perlahan, sangat cepat, tetapi dalam sekejap, sebuah anak panah terbang dari udara dan menembak raja dari 8 kerajaan iblis ular. Begitu anak panah itu keluar, raja dari 8 kerajaan ular iblis merasakannya. Berani. Carilah kematian. Raja dari 8 kerajaan iblis ular meraung, dan roh jahat yang kuat naik ke langit, berubah menjadi pedang sihir besar, dan memotongnya ke arah Ling Yue. Namun, nafasnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Alam ilahi. Mata Luming cerah. Benar saja, budidaya raja dari 8 kerajaan iblis ular saat ini berada dalam kondisi ilahi, bukan kaisar dewa. Selama itu kaisar, itu mudah dilakukan. Ledakan. Dalam sekejap, panah Ling Yue dan 8 pedang sihir raja kerajaan iblis ular bertabrakan dan mengeluarkan suara gemetar bumi yang besar. Kemudian, panah Ling Yue menyentuh dan meledak, dan pedang ajaib itu juga roboh. Raja dari 8 kerajaan iblis ular terkejut dan mundur. Bahkan jika raja dari 8 kerajaan iblis ular tidak berada di alam dewa, tetapi untuk sementara jatuh ke alam dewa, kekuatan tempurnya masih luar biasa. Bagaimanapun, dia telah memasuki keberadaan negara kaisar dewa. Bahkan jika dia jatuh ke kerajaan dewa untuk sementara, itu jauh lebih baik daripada keberadaan Zhou Xiong kaisar dewa biasa. Kamu tahu, sekarang Ling Yue telah menembus 4 alam Shen Huang, dia mencoba yang terbaik untuk mendesak busur Raja Iblis Darah untuk menembak Shen Huang Jiu Chong biasa, yang seperti memotong melon dan sayuran. Namun, hanya langkah itu, tetapi dengan 8 Raja Kerajaan Iblis Ular untuk bertarung secara setara. Untungnya, Ling Yue bukan satu-satunya. Saat tangan Ling Yue, Luming juga bergerak. Dia memegang manik angin yang kuat di tangan kirinya dan tongkat es Suan di tangan kanannya. Pertama-tama, Gale Bat, angin kencang, ditarik keluar dan diubah menjadi bila angin yang mengerikan untuk membunuh raja dari kerajaan iblis 8 ular. Dalam kultivasi Luming, ketika dia adalah kembaran kaisar, kekuatan menarik manik badai dengan seluruh kekuatannya sebanding dengan kekuatan Shen Huang Jiu Xiong. Sekarang, kultivasi Luming telah menembus 3 tingkat Shen Huang, dan dengan teknik Shen Fan yang hebat, dia telah mencapai kesuksesan besar. Tenaga angin kencang yang ditarik oleh Luming beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat bila angin terbang keluar, kekuatan tabu di tubuh Luming dengan panik dimasukkan ke dalam tongkat es Suan. Tongkat es Suan menjadi semakin besar, seperti pegunungan antara langit dan bumi, dan berhembus ke arah raja dari 8 kerajaan iblis ular. Waktu Luming terlalu bagus. Kebetulan itu adalah raja dari 8 kerajaan ular iblis dan satu gerakan Ling Yue, ketika tubuhnya mundur. Pada saat ini, raja dari 8 kerajaan ular iblis tepat setelah kekuatan lama hilang dan kekuatan baru tidak lahir, dan serangan Luming telah tiba. Mengaum. Kerajaan iblis 8 ular mengeluarkan raungan, memaksa roh jahat yang kuat untuk keluar, sepasang sayap iblis, juga tumbuh dengan cepat, melindunginya di tengah. Ledakan. Angin kencang dan bila angin menghantam raja dari 8 kerajaan iblis ular. Kekuatan yang kuat meniup sisi lain ke belakang. Pada saat yang sama, angin panas terus-menerus membakar tubuh raja. Raja dari 8 kerajaan iblis ular meraung kesakitan, dan saat ini, tongkat es Suan sudah meledak. Serangan Luming dan Ling Yue, satu demi satu, tidak memberi satu sama lain kesempatan untuk bernapas. Luming sekarang telah menembus ke triple Shen Huang, dan mencoba untuk mengaktifkan kekuatan tongkat es Suan.
Ini sangat mengerikan sehingga tidak bisa lebih lemah dari panah yang ditembakkan oleh Ling Yue. Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular meraung, dan matanya menunjukkan ekspresi panik. Dia mencoba yang terbaik untuk menolaknya. Namun, saat ini, mereka mungkin tidak dapat menjalankan 50% dari kekuatan mereka. Ledakan. Tongkat S1 secara akurat mengenai Raja dari Delapan Kerajaan Iblis Ular, dan kekuatan penghancur pecah. Sepasang sayap iblis Raja dari Delapan Kerajaan Iblis Ular pecah lebih dulu. Tongkat S1 terus membombardir Raja dari Delapan Kerajaan Iblis Ular. Tubuh pihak lain memuntahkan banyak kabut darah. Tubuh itu terbang ke bawah seperti meteorit dan menabrak puncak gunung yang besar. Dengan raungan keras, puncak gunung dan istana di atas gunung itu meledak sepenuhnya, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Tubuh Raja dari Delapan Kerajaan Iblis Ular bertatakan di dalam lubang. Namun, dia sangat menderita sehingga tubuh bagian atasnya, termasuk kepalanya, telah menghilang dan benar-benar hancur oleh tongkat S1. Hanya tubuh bagian bawah yang secara alami sudah mati, tidak bisa mati lagi. 8 Raja Kerajaan Iblis Ular, jatuh. Kali ini, iblis di tempat kejadian tertegun. Apa yang barusan terjadi, pelan-pelan berbicara, hanyalah antara lampu listrik dan batu api. Dari Ling Yue hingga Luming, Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular terbunuh dalam satu gerakan. Begitu iblis di sekitarnya bereaksi, Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular terbunuh. Iblis-iblis ini, benar-benar terpana dan terbelalak, sulit mempercayai raja mereka, jadi mereka dibunuh. Baru saja, raja mereka masih penuh semangat tak terkalahkan dan memiliki kekuatan tempur dari kerajaan ilahi. Dia mengalahkan tim satu sama lain dengan satu gerakan, yang kuat dan tak terkalahkan. Tapi saat berikutnya, bagaimana dia dibunuh? Kepala mereka, tiba-tiba, tidak bisa menoleh. Tidak hanya mereka, bahkan orang-orang di Istana Surgawi juga agak linglung. Namun, mereka bereaksi lebih cepat dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka ingin bergegas keluar dan hampir menerobos lubang di barisan iblis. Raja telah meninggal. Oh, sial. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuh sampah Tiamong dan membalaskan dendam raja. Membunuh. Iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum, barisan Dewa Jagalwanmo, lari kembali, bunuh orang-orang di Istana Surgawi. Di saat yang sama, ada juga banyak serangan, menyerang dan membunuh mereka. 4039. Iblis-iblis itu juga melancarkan serangan dan membunuh Luming dan Ling Yue. Namun, Luming dan anak buahnya bersiap untuk membunuh Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular dalam satu gerakan, dan tubuh mereka mundur tiba-tiba, sementara anak buah Luming bergegas ke arah mereka dengan cepat. Hanya beberapa tarikan napas, dan mereka menyatu. Di saat yang sama, sosok Dan juga muncul tepat waktu untuk bergabung dengannya. Begitu mereka berkumpul, mereka mulai mengobarkan pertempuran. Berdengung. Baju besi mereka bersinar dan beresonansi satu sama lain, seperti benang sutra tak terlihat yang menghubungkan mereka bersama. Pertempuran, bergerak. Cahaya cemerlang meledak, memadatkan pedang emas. Itu dipotong secara horizontal dan bertabrakan dengan serangan iblis pada mereka, menghalangi serangan iblis. Bunuh mereka. Kami akan mencoba yang terbaik untuk mendesak semua iblis untuk membunuh para dewa. Hari ini, tidak ada dari mereka yang mau pergi. Tinggalkan mereka semua dan balaskan dendam raja. Sejumlah besar iblis mengaum dan mengendalikan susunan Wan Motusen. Ini adalah ibu kota dari 8 Kerajaan Iblis Ular. Sebelum itu, 8 Kerajaan Iblis Ular mengumpulkan semua Master Iblis, jadi jumlah iblis yang kuat di sini luar biasa. Setidaknya ada 500 iblis. Adapun Shen Huang Bacong dan Shen Huang Qihong, masih ada lagi. Mereka hampir puluhan ribu. Ini adalah susunan pertempuran sebenarnya dari 10.000 iblis yang membunuh dewa. Ada total 13 bayangan sihir besar. Kekuatannya sangat menakjubkan. Bahkan jika kekuatan serangannya tidak mencapai level dewa, itu tidak akan terlalu jauh. Jika tim di sisi Istana Surgawi tidak mengandalkan susunan pertempuran dan dapat merangsang kekuatan baju besi perang para prajurit Surgawi, mereka tidak dapat dihentikan sama sekali. Perbedaannya terlalu jauh. Meski begitu, setidaknya dibutuhkan 5 atau 6 tim untuk memblokirnya. Sekarang, bahkan dengan Luming, hanya ada 3 tim di pihak Tiamong, dan mereka jelas bukan lawan. 13 hantu besar, 6 di antaranya, menyerang 2 tim yang tersisa dengan sekuat tenaga. Ada 5 hantu yang membunuh Luming dan ingin menyimpan semuanya. Setiap bayangan sangat besar, roh-roh jahat membubung ke langit. Dia memegang pisau ajaib dan memotongnya dengan satu pisau. Kekosongan terbagi menjadi 2 bagian, yang sangat mengerikan. Luming dan upaya habis-habisan mereka untuk merangsang pertempuran,
tetapi hanya untuk menahan beberapa gerakan, mereka dipukul dan terbang keluar, darah dan darah banyak orang, wajah memerah, hampir muntah darah. Dan dua tim yang tersisa juga berada di ujung tambatan mereka untuk menghadapi 6 monster, yang sangat berbahaya. Aku tidak ingin mati. Di antara mereka, anak sapi itu meraung di dalam hatinya, matanya semua tidak mau. Meskipun, barusan Luming dan Ling Yue tiba-tiba pecah dan membunuh raja dari 8 kerajaan iblis ular, yang benar-benar mengejutkannya. Sebelumnya, dia memandang rendah Luming dan Ling Yue. Yang mengejutkan, Luming dan Ling Yue memiliki kekuatan seperti itu. Ini juga menunjukkan kepada mereka harapan untuk bertahan hidup dan ingin segera keluar. Sayangnya, mereka gagal melakukannya. Kekuatan mereka melemah terlalu banyak dan tidak terburu-buru. Mereka kembali terjebak dalam pertempuran Wan Motusen. Dia penuh dengan keputusasaan. Dan, bagaimana kabarmu? Apakah tidak apa-apa? Luming berbicara kepada Dan. Ya, lihat aku. Dan menanggapi. Kemudian, langkah demi langkah, rune menyebar ke dalam kehampaan. Kemudian, dalam kehampaan, rune padat muncul, membentuk susunan besar. Situasinya sangat mirip dengan pertempuran terakhir Dan melawan Wan Mo dan Tusen. Tangan iblis tidak bekerja. Serang kiri, lalu serang kanan. Dan mulai memberikan arahan. Luming dan mereka segera mendesak pertempuran, dan cahaya pedang emas pertama memotong ke kiri. Pedang ini bertabrakan dengan pedang ajaib bayangan besar. Namun, lokasi tabrakannya sangat indah, yang merupakan cacat dari susunannya. Ledakan. Bayangan besar itu, retret gila, dan kemudian tiba-tiba menyentuh suara, tersebar. Arai besar, rusak. Ada iblis terbang di sekitar. Kemudian, Luming dan mereka di bawah bimbingan Dan adalah bidikan berkelanjutan. Setiap kali, ada bayangan sihir besar, yang hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, 5 bayangan sihir besar yang menyerang Luming semuanya bubar. Orang-orang lain di Tiangong hampir meledak di mata mereka sendiri. Luming dan mereka, dengan sangat mudah, mengalahkan 5 hantu raksasa. Awalnya, mereka sudah putus asa, tapi sekarang, mereka melihat harapan lagi. Moyun, datang dan selamatkan kami, anak sapi itu meraung kegirangan. Menyelamatkanmu. Tidak, kekuatan kami rendah. Kami akan menyeretmu ke bawah di masa lalu. Kamu kuat, aku yakin kamu bisa menyingkirkannya sendiri. Bukan Luming yang berbicara, tapi Dan, yang nadanya penuh dengan penghinaan. Sebelumnya, anak sapi itu tidak terlalu meremehkan Luming dan mereka. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin berakting dengan Luming dan mereka akan menyeretnya ke bawah. Sekarang, Dan akan mengembalikan kata-kata anak sapi itu sendiri. Aku. Wajah anak sapi itu memerah, dan dia ingin mencari celah untuk masuk ke dalamnya. Akankah kekuatan Luming menyeret mereka ke bawah? Bukankah itu konyol? Kita semua adalah prajurit surga. Kamu tidak tahan menghadapi kematian. Anak sapi itu berteriak, dan mulutnya sangat keras. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia ingin menggunakan aturan Tianbing untuk menekan Luming. Kami tidak menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tidak dapat melindungi diri kami sendiri. Ada begitu banyak iblis. Oh, tidak, mari kita melawan. Oh. Dan menangis di luar sana. Luming mengontrol garis pertempuran dan membunuh iblis di sekitar mereka, tetapi mereka tidak pergi untuk menyelamatkan mereka. Anak sapi itu hampir muntah darah. Kalf, jam berapa sekarang? Apakah kamu tidak meminta maaf kepada Kapten Muyun dan mengakui kesalahanmu? Kapten lainnya berteriak. Ya, betis. Kamu buta. Akui kesalahanmu. Aku tidak mau mati bersamamu. Yaitu, postur tak tertandingi Kapten Muyun, bagaimana bisa kamu menghinaku? Minta maaf dan akui kesalahanmu. Kali ini, orang-orang anak sapi itu sendiri yang berteriak. Mereka tidak ingin mati dengan anak sapi. Mavericks hampir meledakkan paru-paru mereka, tetapi dalam kasus ini, dia harus mengakui kesalahannya. Tidak, aku pernah menjadi penolong sebelumnya. Aku pernah kentut kecil, tapi aku pernah menjadi anak kecil sebelumnya. Anak sapi itu berteriak, di dalam hati sangat tidak rela, tetapi dalam kasus seperti itu, hanya bisa menundukkan kepalanya. Hampir seperti itu. Kamu seharusnya berlutut dan mengakui kesalahanmu. Dalam keadaan khusus, kamu bisa menghindarinya. Seru Dan, sangat nyaman. Kemudian, Luming dan garis pertempuran mereka terbang, dan menggambar labu sesuai dengan pola yang sama, dan menghancurkan semua bayangan besar. Bunuh iblis. Luming minum dan mengendalikan pertempuran. Cahaya pedang emas terus-menerus dipotong. Setiap pemotongan cahaya pedang, sejumlah besar iblis terbunuh. Meskipun jumlah iblis ini banyak, mereka sama sekali bukan lawan Luming. 4040.
Calf dan tim lainnya, terengah-engah, terbang ke satu sisi, hanya bisa menyaksikan Luming mereka membunuh iblis. Mereka juga ingin berburu dan membunuh iblis. Sayangnya, mereka telah bertarung dengan iblis begitu lama, dan mereka berada di ambang kehancuran. Setiap orang sangat lemah dan hampir tidak dapat mempertahankan operasi pertempuran. Tanpa pertempuran, dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka bukanlah lawan dari iblis-iblis ini. Sebaliknya, mereka akan mati di tangan iblis bukannya membunuh mereka. Mereka hanya bisa meluangkan waktu untuk pulih dengan cepat. Sementara Luming dan para pengikutnya memanfaatkan waktu untuk memburu iblis. Jika tidak, iblis-iblis ini tersebar, dan mereka sama sekali bukan lawan Luming. Cahaya pedang emas menembus, dan sejumlah besar iblis dipanen dan jatuh seperti gandum. Berkelahi dengan mereka. Membunuh. Beberapa iblis meraung, menunjukkan warna gila, dan bergegas ke Luming untuk melawan mereka. Tetapi, Sua. Cahaya pedang emas melintas, lebih dari selusin iblis Shen Huang Jiu Chong terbunuh dan tubuh mereka jatuh ke bumi. Kekacauan. Benar-benar berantakan. Ini berantakan. Iblis-iblis ini telah kehilangan hati perlawanan, melarikan diri ke segala arah. Beberapa iblis gila dan ingin mati bersama Luming. Secara alami, mereka dengan mudah dibunuh oleh Luming. Hanya saja dalam waktu singkat, tanah itu ditutupi dengan mayat iblis. Tidak jauh dari sana, dua tim lain di Istana Surga menunjukkan keserakahan di mata mereka. Iblis-iblis ini semuanya lebih dari 7 kali lipat dari Kaisar. Setiap tetes darah iblis pasti bisa ditukar dengan banyak poin prestasi. Terutama betis, di mata cahaya serakah, lebih tebal. Hadirin sekalian, bagaimana bisa begitu banyak darah iblis menjadi milik tim Muyun? Ayo naik dan kumpulkan beberapa. Anak sapi itu berbisik kepada umat manusia lainnya. Itu tidak terlalu bagus. Lagi pula, mereka baru saja menyelamatkan kita. Ada kemanusiaan, beberapa keraguan. Kamu tahu, itu terlalu dangkal. Itu menunjukkan bahwa mereka menyelamatkan kita. Tetapi jika kita tidak menahan iblis, bagaimana mungkin mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkan barisan iblis? Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk membunuh raja dari 8 kerajaan iblis ular? Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki prestasi seperti itu karena kita. Haruskah kita mendapatkan darah iblis? Anak sapi itu mencibir. Ya, Kapten Maverick berkata bahwa kita harus memiliki sebagian dari darah iblis. Ada kemanusiaan. Namun, beberapa orang geleng-geleng kepala, atau merasa itu tidak pantas. Kamu tidak ingin darah roh iblis, maka kami tidak akan membagikannya saat itu. Anak sapi mendengus dingin, dan bergegas ke mayat iblis itu, dan mulai mengumpulkan darah iblis. Selusin anak buahnya bergegas keluar untuk mengumpulkan darah iblis dengan anak sapi itu, sementara yang lainnya tidak bergerak. Meskipun orang-orang ini sangat bersemangat dengan darah roh iblis, mereka tidak dapat melepaskan pipi ini. Lagi pula, Luming baru saja menyelamatkan mereka, dan mereka segera membagi barang rampasan Luming. Benar-benar tak tahu malu. Kapten, bisakah kita naik? Tim lain, seseorang bertanya kepada Kapten. Tidak ada yang diizinkan untuk naik. Jika ada yang naik, jangan salahkan aku atas ketidaksopanan aku. Anak sapi tidak memiliki wajah, tetapi aku masih menginginkan wajah. Kapten itu, suara dingin menyapu para pemainnya. Beberapa orang sangat bersemangat, ingin bergegas, tersapu oleh mata dingin, segera ragu-ragu, tidak berani naik. Tindakan Mavericks dan lainnya, Luming dan lainnya secara alami terlihat di mata mereka. Ness, tidak tahu malu, dia sangat tidak tahu malu sehingga dia mengambil darah iblis bersama kita. Sialan, kami menyelamatkannya. Mereka berani melakukan ini. Tidak tahu malu. Binatang yang tidak tahu berterima kasih. Luming di dalam tim, banyak orang melontarkan caci maki, suara menyebar jauh, betis dan lainnya, terdengar secara alami. Wajah anak sapi itu sangat dingin, tetapi gerakannya tidak berhenti. Dia masih dengan cepat mengumpulkan darah iblis itu, dan hatinya dingin. Muyun, aib yang telah ditambahkan kepadaku hari ini, cepat atau lambat, aku akan memintamu membayar 10 kali, dan aku akan membuatmu berlutut di depanku untuk memohon belas kasihan. Ya, alih-alih berterima kasih kepada Luming karena telah menyelamatkannya, dia menyalahkan Luming karena membuatnya dipermalukan, yang dia anggap sebagai aib yang sangat memalukan. Kita harus balas dendam. Sungguh Nima tidak tahu malu. Ayo bunuh mereka. Di tengah kerumunan, Dan mengertakkan gigi dan berkata kepada Luming. Jangan khawatir. Biarkan mereka mengumpulkan lebih banyak waktu. Ada tenaga kerja gratis. Kenapa tidak? Ayo bunuh iblis dulu. Jangan biarkan iblis kabur. Wajah Luming Dao selalu tenang. Namun, di kedalaman matanya, ada sinar pembunuhan yang terpancar. Hahaha, begitu. Oke, kalau begitu tunggu.
Dan tertawa. Setelah bergaul dengan Luming begitu lama, dia mengenal Luming dengan sangat baik. Dia bisa membaca ide-ide Luming dengan ekspresi tertentu. Dengan karakter Luming, akankah menyerah pada kepentingan tangan, biarkan anak sapi tidak mengambil apa-apa. Naif. Terus berburu iblis. Luming melolong, terus mendesak pertempuran, berburu iblis. Dengan pedang terbang sejauh ratusan ribu mil, sejumlah besar iblis terbunuh dan tubuh mereka jatuh ke tanah seperti tetesan hujan. Melihat Luming dan mereka tidak datang untuk menghentikannya, anak sapi itu mencibir. Kamu pengecut. Kamu tidak berani melanggar aturan istana surgawi untuk menyerang kami. Anak sapi itu mencibir di dalam hatinya dan menjadi lebih berani. Dia terus mengumpulkan darah iblis. Lebih dari selusin orang berpikir bahwa Luming tidak berani mengatakan apapun. Secara alami, mereka mempercepat kecepatan mereka. Setetes darah iblis terbang keluar dari tubuh iblis dan dikumpulkan oleh mereka. Beberapa anggota tim Mavericks melihat situasi ini dan tidak dapat menahan godaan untuk bergabung dengan kerumunan pengumpul darah iblis. Setelah beberapa saat, hampir semua iblis yang harus dibunuh. Tentu saja, kebanyakan dari mereka melarikan diri. Lagi pula, ada begitu banyak iblis yang tidak bisa mereka bunuh. Secara alami, sekelompok orang akan melarikan diri. Saat ini, Maverick mengumpulkan setidaknya setengah dari darah roh iblis di tempat kejadian. Hampir. Betisnya agak gelap. Jika memungkinkan, dia ingin mengumpulkan semua darah roh iblis di tempat kejadian. Tetapi jika terlalu banyak, dia sangat takut dengan kemarahan Luming, jadi dia ingin berhenti ketika dia baik, jadi dia pergi. Dia pindah dan ingin kembali ke barisan dan keluar dari sini. Membiarkanmu pergi. Suara dingin terdengar, dan kemudian, nafas yang kuat, betis dan yang lainnya diselimuti. Mata Luming dengan dingin menatap betis itu. Pedang emas yang dikumpulkan dari barisan pertempuran menghadap ke anak sapi dan yang lainnya dari kejauhan. Sepertinya mereka akan melancarkan serangan fatal kapan saja. Betis dan lainnya kaku dan tidak berani bergerak. Meskipun dia memiliki baju besi surgawi kelas 2, energi baju besi di perang sebelumnya telah habis. Butuh beberapa waktu agar armor menyerap energi antara langit dan bumi untuk pulih. Tanpa Tian Bingjia kelas 2, dia tidak bisa menahan serangan Luming. 4041. Anak sapi itu memandang Luming dan berkata, Mu Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Tidakkah kamu pikir kamu adalah kepala yang terpotong? Darah roh iblis ini, semuanya milikku. Sekarang, serahkan semua darah roh iblis. Saluran dingin Luming. Darah roh iblisnya, betis yang masih diinginkan orang-orang ini, itu konyol. Dia hanya menganggap betis dan yang lainnya sebagai tenaga kerja untuk mengumpulkan darah roh iblis secara gratis, sehingga dia dapat menemukan waktu untuk berburu lebih banyak darah roh iblis. Mu Yun, jika kamu ingin memonopoli darah roh iblis ini, nafsu makanmu terlalu besar. Jika kamu tidak memiliki kerja keras kami sebelumnya, bagaimana kamu bisa mengalahkan barisan iblis? Kita semua memiliki bagian dari darah roh iblis. Sisanya milikmu. Teriak anak sapi. Beri kamu 10 waktu istirahat, serahkan darah roh iblis. Luming sama sekali tidak peduli dengan betis, mata dingin, menyapu semua orang yang telah mengumpulkan darah iblis. Wajah semua orang berubah dan mereka merasa stres. Jangan khawatir tentang dia, kami mengumpulkannya sendiri. Mengapa kami harus memberikannya kepadanya? Ada peraturan di istana surga. Kami tidak bisa saling membunuh. Dia tidak berani menyerang kami bahkan jika kami nongkrong. Anak sapi itu menggonggong dan menatap Luming dengan dingin. Sudah ditetapkan di istana surga bahwa tidak ada kanibalisme antara surga dan tentara. Jika dia tidak menyerahkan darah iblis, apa yang bisa dilakukan Luming? Ya, kami hanya tidak menyerahkannya. Ya, beraninya dia. Orang lain yang telah mengumpulkan darah iblis berteriak satu demi satu, lalu mendekati anak sapi dan berkumpul bersama. Darah iblis dan roh di sini semuanya ditinggalkan oleh lebih dari 7 iblis Shen Huang, dan bahkan ada 9 iblis berat. Berapa banyak manfaat yang bisa didapat dari ini? Poin berjasa, tetapi itu mewakili harta dan kekayaan. Sekarang biarkan mereka menyerahkannya, itu seperti memotong daging dan mengeluarkan darah dari mereka. Tak tahu malu, tak tahu malu. Berbaring, kuharap aku bisa membunuh mereka. Anggota tim Luming meraung satu persatu, mengertakkan gigi dan menatap betis dan yang lainnya. Ah, benarkah? Luming bergumam, cahaya dingin di matanya menjadi lebih tebal. Arai besar, naik. Tiba-tiba, Luming memberikan minuman ringan. Apa? Anggota tim Luming tertegun. Apakah Luming akan memulai pertempuran untuk menghadapi Mavericks dan lainnya? Tapi itu bertentangan dengan aturan surga. Aku memintamu untuk memulai pertempuran. Apakah kamu tidak mengerti aku? Jika sesuatu terjadi, aku akan melakukan yang terbaik.
Suara Luming dingin. Mulai pertempuran. Ke atas. Kali ini, semua orang mendesak pertempuran. Cahaya pedang emas, Can Sheng Hui, cahaya pedang melintasi langit dan bumi. Mu Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Berani, berani. Anak sapi itu meraung. Wah. Sinar pedang emas Qi menyapu dan kekosongan itu robek. Kecepatannya luar biasa. Puff. Sisi betis, beberapa tentara tidak merespon. Tubuh dipotong menjadi beberapa bagian, bahkan jiwa tidak melarikan diri, jatuh di tempat. Semua orang tercengang. Tim lain tertegun. Anak sapi itu tertegun. Mereka tidak menyangka Luming akan berani membunuh tentara surgawi. Kamu tahu, itu melanggar aturan surga. Jika kamu melanggar aturan surga, kamu akan mati. Beraninya Luming melakukannya. Beraninya dia berasal. Wajah anak sapi itu berubah, dan prajurit lain di sampingnya menjadi pucat. Kamu, berani. Anak sapi itu menatap Luming dengan keringat dingin di wajahnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Di matanya, dia telah kehilangan kesombongan dan kepercayaan dirinya. Beberapa dari mereka hanya ketakutan. Menanggapi dia, itu adalah sinar pedang emas. Wah. Di sisi betis, beberapa tentara lagi tewas dan jatuh di tempat. Berani. Saluran dingin Luming. Celepuk, celepuk. Di sebelah anak sapi, beberapa tentara surgawi langsung berlutut di tanah dan menangis dengan getir. Kapten Mu Yun, kasihanilah. Kami bersedia menyerahkan darah roh iblis. Kami bersedia menyerahkan semua darah roh iblis. Tolong selamatkan hidup kita. Takut. Mereka benar-benar ketakutan. Sebelumnya, mereka mengandalkan aturan surga dan tidak bermoral. Mereka berharap Luming tidak berani menyerang mereka. Tidak pernah terpikir olehku bahwa Luming begitu berani dan melanggar hukum. Ini iblis. Tidak. Itu bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Mengerikan untuk mengabaikan aturan surga dan langsung memulainya. Tubuh anak sapi itu, gemetar lebih parah, hampir berlutut. Takut, menyesal. Sekarang, dia menyesal. Dia tahu Luming sangat melanggar hukum sehingga dia tidak akan pernah merampok barang rampasan dengan Luming. Mu Yun, salah paham, semuanya salah paham. Aku baru saja membantumu mengumpulkan darah iblis, agar kamu punya waktu untuk berburu dan membunuh iblis. Sekarang perburuan hampir selesai, aku akan memberimu darah iblis. Anak sapi sedang sibuk. Ah, bukan itu yang kau katakan. Luming berkata dengan ringan. Aku baru saja salah. Aku disesatkan oleh lemak babi. Kamu tidak ingat penjahat. Jangan khawatir tentang itu. Teriak anak sapi. Untuk bertahan hidup, dia juga berani menghadapi apa, dia tidak mau. Selama dia masih hidup, dia harus melaporkan pembunuhan Tianbing oleh Luming, sehingga tidak ada tempat bagi Luming untuk mati. Kamu baru saja diberi kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah pembicara yang baik? Saluran dingin Luming. Sekarang dia sudah mulai, dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan anak sapi itu. Pada saat ini, betis itu tiba-tiba bergerak. Dia menerobos dengan seluruh kekuatannya, menangkap beberapa tentara surgawi di tepi, menangkap mereka dan melemparkannya ke arah Luming. Kemudian dia mundur secara fisik dan mental dan ingin melarikan diri. Namun, Luming sudah lama menatap betis itu. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Sua. Dalam kehampaan, cahaya pedang emas mengembun dan membunuh anak sapi dan lainnya. Cahaya pedang emas tersebar. Meski kekuatannya jauh lebih kecil, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi betis dan lainnya. BR lebih besar dari. Mereka semua terbunuh oleh pedang. Mu Yun, kamu tidak bisa mati dengan mudah, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Anak sapi itu meraung dengan liar, dan pada saat yang sama, dia melawan. Maverick memiliki 9 kekuatan kaisar, tetapi sekarang baju besi surgawi kelas 2 tidak dapat digunakan. Dia tidak bisa menghentikan cahaya pedang emas. Puff. Cahaya pedang emas langsung menembus bagian tengah alis anak sapi itu. Dengan plok, tubuh anak sapi itu jatuh ke tanah dan tidak bernafas. Pada titik ini, semua prajurit surgawi yang merampas darah iblis dibunuh oleh Luming. Anggota tim Luming sangat bermartabat. Lagi pula, membunuh begitu banyak prajurit surga bertentangan dengan aturan surga. Mereka sangat gugup. Namun, ada orang yang lebih gugup dari mereka, yaitu tim lain, dan Mavericks, yang belum pernah ambil bagian dalam perebutan darah iblis sebelumnya. Mereka takut Luming akan membunuh orang. Orang-orang dari tim lain diam-diam menjalankan pertempuran. Lagi pula, hanya garis pertempuran yang bisa bersaing dengan garis pertempuran Luming. 4042. Namun, meskipun tim lain telah menjalankan pertempuran, ia tidak tahu
Bahkan jika susunan pertempuran yang sama, juga tergantung pada kekuatan pengontrolnya, semakin kuat pengontrolnya, semakin kuat kekuatannya. Selain itu, pertempuran looming, bahkan jika mereka belum pulih dari pertempuran sengit, tidak demikian. Dan Mavericks lainnya, wajahnya semakin jelek, wajahnya mengeluarkan keringat dingin, tubuhnya diam-diam mundur. Sebaiknya kau tinggal. Looming dengan dingin menatap orang-orang ini, segera berhenti, tidak berani bergerak. Kapten Muyun, apakah kamu benar-benar ingin membunuh orang? Kata kapten lainnya. Tidak, aku tidak ingin membunuhmu, dan aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tetapi jika kami membiarkanmu pergi dan menyebarkan cerita hari ini, kami pasti akan dihukum oleh hukum surga. Lu Mingdao. Anggota tim Luming dipenuhi dengan pembunuhan di mata mereka. Meskipun Luming mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas sesuatu, dia baru saja membunuh Xiao Niu dan orang lain dalam pertempuran. Setelah Tiamong diselidiki, mereka akan bertanggung jawab untuk itu dan tidak bisa menghindarinya. Kita bisa bersumpah demi asal-usul hidup kita, bahwa kita tidak akan pernah mengungkapkan urusan hari ini. Kata kapten lainnya. Ya, kami bersumpah dengan asal-usul hidup kami. Yang lain menangis. Ya, baiklah, kamu bersumpah dengan asal-usul hidupmu bahwa jika kamu mengungkapkan urusan hari ini, kamu akan segera dirasuki kejahatan dan jiwamu akan dimusnahkan. Lu Mingdao. Wajah orang sedikit berubah. Sumpah ini sangat berat. Jika bocor, aku khawatir itu akan dimakan kembali dan langsung mati. Namun, dalam situasi ini, mereka hanya bisa bersumpah. Segera, orang-orang dari tim lain, dan orang-orang yang ditinggalkan oleh betis, bersumpah demi nyawa mereka. Sekarang, akankah kita pergi? Setelah bersumpah, Kapten memandang Luming dengan hati-hati. Tentu saja, tolong bantu dirimu sendiri. Luming tersenyum. Begitu suara Luming turun, orang-orang itu mulai menunjukkan tubuh mereka dan pergi dari sini. Tiba-tiba, hanya Luming dan timnya yang tersisa di tempat kejadian. Hadirin sekalian, aku pikir penting bagi kami untuk bersumpah demi asal-usul kehidupan kami. Kami tidak dapat mempercayai kamu. Lagi pula, masalah ini terkait dengan kehidupan kami. Mata Luming menatap semua pemain. Ya, kata kapten, aku merasakan hal yang sama. Ya, untuk berjaga-jaga, sumpah. 100 anggota tim Luming setuju. Sekarang, mereka adalah belalang di atas tali. Jika ada yang bocor, mereka akan mati. Secara alami, mereka semua setuju untuk bersumpah bersama. Segera, Luming adalah yang pertama bersumpah, dan kemudian orang lain bersumpah satu demi satu. Setelah mereka semua membuat sumpah mereka, Luming menunjukkan senyum dan berkata, kalian semua bersaudara dari Muyun yang hidup dan mati bersama. Kalian dapat berbagi kebahagiaan di masa depan. Sekarang mulailah mengumpulkan darah iblis. Setelah kalian pergi kembali, kamu dapat mendistribusikan kredit sesuai dengan jasa. Yah, haha, dengan begitu banyak darah iblis, diperkirakan akan ada banyak pahala sebagai gantinya. Benar-benar banyak. Sangat keren mengikuti pemimpin Muyun. Ketika berbicara tentang darah iblis, suasana hati orang-orang kembali bersemangat, dan kemudian mereka mulai mengumpulkannya satu persatu. Darah roh iblis dari betis dan lainnya secara alami dikumpulkan oleh Luming dan menjadi tenaga kerja gratis dan kehilangan nyawanya. Setelah mengumpulkan semua darah roh iblis, mereka membakar tubuh anak sapi dan lainnya, dan mengubahnya menjadi abu. Lagi pula, Xiao Niu dan yang lainnya dibunuh oleh mereka dalam pertempuran. Jika orang-orang hebat Tiamong datang untuk memeriksanya, mereka mungkin akan melihatnya. Karena itu, menghancurkan orang mati adalah cara raja. Bagaimanapun, setelah dibunuh oleh iblis, orang-orang di sisi istana surgawi ini akan menjadi makanan iblis. Beberapa dari mereka dapat meninggalkan seluruh tubuh. Dengan segala upaya mereka, Luming dan mereka pergi dari sini. Namun, mereka tidak berencana untuk kembali ke Tiancheng Selatan. Sebelumnya, setidaknya setengah dari iblis melarikan diri dan tersebar di 8 gunung ular. Sekarang iblis-iblis ini seperti anak domba yang akan disembelih. Sayang sekali tidak menyelesaikannya. Tidak sulit mencari iblis-iblis ini bersama Dandan. Untuk sementara, mereka berburu iblis di 8 gunung ular. Dengan kehadiran Dandan, iblis-iblis ini dapat ditemukan dan diburu meskipun mereka bersembunyi di bawah tanah. Sebulan kemudian, Luming dan keluarganya kembali ke Nantiancheng dengan panen penuh. Benar saja, setelah mereka kembali ke Salt Sky City, para pejabat tinggi istana surgawi tidak mengganggu mereka. Jelas, pembunuhan anak sapi dan lainnya tidak bocor. Nyatanya, wajar jika beberapa prajurit surgawi gugur dalam pertempuran melawan iblis. Namun, kali ini, ada terlalu banyak prajurit surgawi yang jatuh dari pegunungan 8 ular.
Oleh karena itu, beberapa orang pergi ke Luming dan bertanya kepada mereka tentang proses pembunuhan 8 ular. Mereka semua mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, mereka tidak akan menceritakan tentang pembunuhan anak sapi dan lainnya. Hanya saja anak sapi dan yang lainnya dibunuh oleh iblis saat mereka bertarung dengan iblis. Ngomong-ngomong, di pegunungan iblis 8 ular, tidak sedikit prajurit surgawi yang dibunuh oleh iblis, dan banyak betis dan lainnya tidak banyak. Aku tidak menyangka bahwa seorang kaisar iblis lahir di pegunungan iblis 8 ular. Itu adalah kelalaian kami. Muyun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Beberapa dewa menegur diri mereka sendiri sedikit, dan kemudian memuji Luming beberapa patah kata. Hal ini berlalu. Kemudian, tim Luming membagikan darah iblis sesuai dengan aturan distribusi istana surgawi. Setiap orang memiliki banyak panen, dan mereka semua bahagia. Di kota nantian, kamu tidak dapat menukar darah iblis dengan poin prestasi. Hanya ketika kamu kembali ke kota alam mimpi dan pergi ke sumur pahala, kamu dapat menukarnya dengan poin prestasi. Namun, selama ada darah iblis, cepat atau lambat akan menukarnya dengan poin prestasi. Di bagian lain tembok kota, di sebuah aula, beberapa orang sedang membicarakan bisnis. Orang-orang ini semuanya ahli dari klan malaikat. Muyun, akhirnya pergi berburu iblis, kematiannya telah tiba. Malaikat laki-laki berkata dengan dingin, dia adalah Lafayette. Sebelumnya, dia pergi ke area tingkat kedua, pegunungan 8 ular. Aku mendapat kabar bahwa lain kali, dia harus pergi ke area tingkat ketiga, Pulau Iblis Bintang. Malaikat lain berkata, kalau begitu, Pulau Bintang adalah waktu kematiannya. Lafayette berkata dengan dingin. Selama periode ini, mereka tidak menyerah pada Luming. Tapi di kota alam mimpi, karena aturan surga, mereka tidak bisa bergerak. Tapi di sini, mereka pergi berburu iblis. Ini kesempatan mereka. Bagaimana kita melakukannya? Haruskah kita melakukannya secara langsung? Jika informasinya bocor, itu akan merugikan kita. Lagi pula, itu bertentangan dengan aturan langit. Tahu pemuda malaikat lainnya. Di alam semesta yang gelap, apakah hanya sedikit orang yang melanggar aturan surga? Selama tidak ada bukti yang tersisa, manajemen puncak akan menutup mata. Jalan Lafayette. Itu benar. Lagi pula, para prajurit surgawi ini, dari semua ras, memiliki kebencian satu sama lain. Ini sangat normal. Meski ada aturan langit, mereka tidak bisa menghindari saling membunuh secara diam-diam. 4043. Oleh karena itu, selama itu tidak terjadi di kota alam mimpi atau kota surga selatan, dan tidak ada bukti nyata yang tersisa, dan tidak ada pengaruh buruk, tingkat tinggi Tianglong akan menutup mata. Selama mereka melakukannya dengan rapi, mereka akan baik-baik saja. Karena itu, ada cara yang lebih baik. Kenapa tidak? Kata salah satu bidadari wanita. Maksudmu, klan roh. Jalan Lafayette. Tidak buruk. Malaikat perempuan mengangguk. Ya, itu akan menyelamatkan kita dari masalah jika kita membiarkan orang-orang dari klan Yinling melakukannya. Lafayette mengangguk. Yinling adalah ras yang kuat di daftar Wanzu Honghuang. Ras ini terkenal di alam semesta Honghuang, karena favoritnya adalah pembunuhan. Dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Orang-orang dari ras ini semuanya adalah pembunuh top. Di alam semesta, banyak ras ingin memusnahkan klan Yinling, tetapi pendukung klan Yinling adalah salah satu dari 10 iblis teratas. Selain itu, ada desas-desus bahwa banyak penguasa klan Yinling diam-diam bekerja untuk istana surga. Oleh karena itu, meskipun banyak ras ingin memusnahkan klan Yinling, mereka tidak memiliki keberanian. Temukan orang Yinling untuk membunuh Luming. Itu benar. Orang-orang malaikat berdiskusi lagi, dan Lafayette berangkat dengan beberapa orang. Di South Sky City, sebuah bangunan yang sangat terpencil, Lafayette bertemu dengan seorang lelaki tua dari klan roh. Orang tua ini, matanya terbuka dan tertutup, penuh nafas dingin dan membunuh. Ini sangat langka, kalian semua dari keluarga malaikat. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Suara lelaki tua berkebangsaan Yinling itu dingin dan sunyi, yang sangat menusuk. Aku ingin kamu membunuh seorang pria. Jalan Lafayette. Ah, siapa? Tanya lelaki tua Yinling itu. Tembok kota nomor 33, seorang prajurit surgawi kelas 2, bernama Muyun. Jalan Lafayette. Seorang prajurit surgawi kelas 2, dia pasti seorang kapten. Dia memiliki timnya sendiri dan dapat membentuk barisan pertempuran. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Pria tua berkebangsaan Yinling itu mengerutkan kening. Sebuah tim membentuk susunan pertempuran, kekuatannya sangat kuat, ingin membunuh orang seperti itu, kecuali keberadaan kerajaan dewa. Namun, di kota langit selatan, Kaisar Dewa memiliki misi Kaisar Dewa, dan Kaisar Dewa biasanya pergi ke daerah tingkat tinggi.
Jika dia ingin berada di area yang sama dengan prajurit surga kelas 2, kemungkinannya terlalu kecil. Kamu tidak perlu khawatir tentang susunan pertempuran pihak lain. Kami punya cara untuk menyelesaikannya. Selama salah satu anggota timnya dibeli dan hanya satu orang yang tidak bekerja sama, itu akan sangat sulit baginya. Untuk berhasil dalam pertempuran. Jalan Lafayette. Orang tua berkebangsaan Yinling, tenggelam dalam pikirannya, berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kamu memiliki informasi terperinci tentang Muyun? Tolong tunjukkan aku. Tentu saja. Lafayette mengangguk dan jimat giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada lelaki tua dari klan Yinling. Orang-orang dari klan malaikat telah lama bersiap untuk mengumpulkan informasi Lu Ming secara komprehensif. Orang tua dari klan Yinling mengambilnya dan menyapu pengetahuan roh, dan wajahnya berubah. Ini adalah monster yang mengendalikan dua pembunuh besar. Kekuatannya luar biasa. Selain itu, dia memiliki armor surgawi kelas 2. Sangat sulit untuk membunuh orang seperti itu. Orang tua berkebangsaan Yinling. Hati Lafayette bersenandung dingin, mengetahui bahwa orang tua berkebangsaan Yinling berusaha maju mundur, tetapi meminta harga yang lebih tinggi. Sangat mudah untuk memecahkan pembunuh besarnya dan baju besi Tianbing kelas 2. Kami akan memberikan segel di area terlarang untuk membuat pembunuh besarnya dan baju besi Tianbing kelas 2 menjadi tidak valid. Kemudian, dia akan menjadi anak domba yang akan disembelih. Jalan Lafayette. Kamu bahkan rela melepas segel di area terlarang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Muyun menyinggungmu. Haha. Pria tua berkebangsaan Yinling itu menyeringai beberapa kali, menunjukkan sedikit keterkejutan. Ya, jika tidak, kita harus mencari orang lain. Jalan Lafayette. Ya, tentu saja. Sebuah suara terdengar. Bukan lelaki tua berkebangsaan Yinling yang berbicara, tetapi orang lain. Aku tidak tahu kapan, di ruangan itu, ada seorang pemuda, jiwa muda dari orang-orang itu. Murid Lafayette dan yang lainnya berkontraksi dengan tajam, tetapi mereka tidak mengetahui kapan klan roh muda ini masuk. Bintang gelap, kamu adalah bintang gelap, kamu juga datang ke kota langit selatan. Kemudian, Lafayette sepertinya mengenali klan roh muda itu dan berseru. Pria muda ini, yang disebut bintang gelap, adalah Tian Jiao yang sangat terkenal. Karena, orang ini juga merupakan kandidat dari daftar alam semesta Tian Jiao, meskipun masih muda, tetapi kekuatannya sangat kuat dan aneh. Perlihatkan pada aku. Begitu bintang gelap menjangkau, dia mengambil rune giok di tangan lelaki tua dari klan Yinling. Dia menyapu rasa spiritualnya dan menunjukkan ekspresi tertarik di wajahnya. Monster, bagus, bagus. Aku paling suka membunuh iblis dalam hidupku. Aku akan mengambil tugas ini dan meninggalkan rune di area terlarang. Jalur bintang gelap. Bagus. Lafayette mengangguk, berseri-seri. Ada tangan bintang gelap, Lu Ming, hanya jalan buntu. Tapi jangan gegabah. Selain Muyun, dia memiliki beberapa rekan dengan kekuatan yang kuat. Salah satunya adalah kebanggaan keluarga kura-kura dunia, dan yang lainnya adalah Ling Yuwei, putri peri. Lafayette juga memperkenalkan Dan dan Ling Yuwei secara detail. Jangan khawatir, kami memiliki cara kami sendiri. Mereka akan pergi ke Pulau Iblis Bintang berikutnya. Tembok kota 55 tempat aku berada tidak akan pergi ke Pulau Sihir Bintang. Perlu keluarga malaikat kamu untuk mengoperasikan titik ini. Jalur bintang gelap. Jangan khawatir, kami akan mengaturnya. Kami telah menyediakan begitu banyak. Aku harap kamu bisa berhasil sekaligus. Jalan Lafayette. Untuk membunuh Lu Ming, mereka mengeluarkan segel dari area terlarang. Namun, Lu Ming memiliki senjata pembunuh yang besar dan Tianbing Jia kelas 2, yang juga tidak mungkin. Kedua belah pihak setuju, menegosiasikan detailnya, dan Lafayette pergi. Monster, hei, jadilah batu loncatanku dan pembunuh hantuku. Di mulut bintang yang gelap, mencibir, mata menunjukkan warna harapan. Lu Ming dan keluarganya kembali ke Nantianceng, di mana mereka beristirahat selama sekitar 7 hari dan menerima pesanan baru. Kali ini targetnya adalah area level ketiga, Star Island. Star Island adalah area level ketiga, yang jauh lebih berbahaya daripada area level kedua. Oleh karena itu, semua anggota tembok kota 033 diberangkatkan. Selain itu, beberapa ahli dari bagian lain tembok kota juga keluar, dan kapten pasukan alami kelas 1 dari setiap bagian tembok kota akan secara pribadi pergi untuk menghancurkan susunan tersebut. Kebanyakan dari mereka yang bisa menjadi prajurit surgawi kelas 1 adalah penguasa alam dewa. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak memiliki prestasi di alam Tuhan, tetapi telah mengumpulkan poin-poin pahala. Namun, ini hanya beberapa, dan mereka semua adalah iblis tingkat atas. Liu Daneng, prajurit surgawi kelas 1 dari tembok kota 033, adalah orang kuat di alam dewa dan kaisar. Ada iblis di area tingkat ketiga. Karena itu,
dewa-dewa ini akan berurusan dengan mereka. Adapun iblis di bawah Kaisar Iblis, mereka akan diserahkan kepada Luming. 4044. Pulau Iblis Bintang adalah area tingkat ketiga, yang tidak diragukan lagi lebih berbahaya. Ada iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ada lebih banyak iblis daripada Gunung Delapan Ular. Selain itu, topografi Pulau Bintang sama sekali berbeda dengan 8 gunung ular. Ini adalah Hupo yang sangat besar, tak terbatas. Hupo, ada banyak pulau, seperti bintang yang bertitik di alam semesta, sehingga memiliki nama Pulau Iblis Bintang. Pada hari ini, sejumlah besar prajurit surgawi jatuh di pinggiran Pulau Iblis Bintang. Dari kejauhan, kamu tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Potongan Hupo ini terlalu luas. Luming dan prajurit mereka, yang termasuk dalam kelompok prajurit surgawi ini, semuanya ada di sini. Tidak hanya tembok kota No. 33, tembok kota bagian juga datang. Ketika kamu memasuki Pulau Iblis Bintang, kamu harus berhati-hati. Kamu harus membentuk barisan pertempuran melawan musuh. Selain itu, iblis di area tingkat ketiga berbeda dengan yang ada di area tingkat kedua. Beberapa iblis tidak dapat diukur dengan pencapaian mereka. Beberapa iblis sangat kuat. Misalnya, beberapa iblis tampaknya merupakan kultivasi Kaisar Tuhan, tetapi kekuatan tempur mereka jauh lebih tinggi daripada iblis 9 kali lipat Shen Huang biasa. Liu Daneng memperingatkan dengan serius. Mereka mengangguk dan mengingat kata-kata Liu Daneng. Ayo pergi dulu. Seorang pria besar membuka mulutnya. Dia adalah kapten bagian lain dari tembok kota, seorang prajurit surgawi kelas 1, dan orang yang kuat di kerajaan Tuhan. Ayo pergi. Kapten lainnya mengangguk. Sua. Dengan kilatan bentuk tubuh prajurit surgawi kelas 1 ini telah menghilang di sini, tampaknya menuju kedalaman Pulau Iblis Berbintang. God Emperor, ada misi God Emperor, mereka harus memusnahkan iblis dari Pulau Iblis Bintang. Pergi. Bunuh dan berburu darah iblis. Segera setelah prajurit kelas 1 pergi, kapten dari setiap bagian tembok kota memerintahkan mereka untuk bergegas menuju Pulau Iblis Bintang dan menghilang di Pulau Iblis Bintang yang luas. Luming, dengan timnya, juga bergegas menuju Pulau Iblis Bintang. Orang-orang ini, ke Star Devil Island, telah tersebar, masing-masing kapten, dengan tim, terbang ke arah yang berbeda. Pulau Sihir Bintang sangat luas, orang-orang ini tersebar, dan mereka tidak takut merampok iblis orang lain. Sua. Luming, mereka sangat cepat. Segera setelah itu, mereka melihat sebuah pulau di depan mereka. Jika ada pulau, ada iblis. Mereka bergegas menuju pulau itu. Bam. Mereka belum bergegas ke pulau itu. Danau di bawah terus meledak, dan sekelompok besar iblis bergegas keluar dari danau dan membunuh Luming dan mereka. Membunuh. Bunuh semua orang di surga. Menderu seperti guntur, roh-roh jahat melonjak ke langit, serangkaian pedang ajaib, cakar ajaib, cahaya ajaib dan sebagainya, mereka bergegas menuju Luming. Garis pertempuran. Luming minum. Untungnya, ketika mereka terbang sebelumnya, tim tidak dalam keadaan kacau. Mereka diatur dalam bentuk susunan pertempuran. Saat ini, susunan pertempuran diaktifkan hanya dalam sekejap. Dengan minum Luming, garis pertempuran distimulasi, dan cahaya kemasan bersinar, berubah menjadi topeng emas, yang menutupi Luming dan mereka. Ledakan. Serangkaian raungan, serangan iblis ini, diblokir oleh topeng. Ada begitu banyak iblis ganas. Tidak kurang dari 30 iblis kaisar. Luming bergerak. Begitu pihak lain bergerak, dia mungkin merasakan kultivasi iblis-iblis ini. Tidak kurang dari 30 iblis dari 9 kaisar, ratusan dari 8 dan 7, dan lebih dari 3000 di bawah 7. Ini benar-benar area level 3. Itu hanya sebuah pulau di luar Pulau Iblis Bintang. Ada begitu banyak master. Dapat dibayangkan bahwa ada banyak master iblis yang berkumpul di Pulau Iblis Bintang yang luas. Sulit untuk menghitung 9 iblis berat kaisar. Namun, iblis-iblis ini sama sekali bukan lawan mereka. Tak perlu dikatakan, mereka memiliki garis pertempuran. Bahkan jika tidak ada pertempuran, Luming sendiri dapat membunuh semua iblis ini. Membunuh. Luming minum, dan cahaya kemasan berubah menjadi pedang emas, menyapu. Puff. Darah iblis berserakan di danau, dan sekaligus, ratusan iblis tewas. Bunuh-bunuh. Luming minum, dan cahaya pedang emas membunuh mereka. Iblis-iblis ini sama sekali bukan saingan. Mereka terus-menerus dibunuh, dan tubuh mereka jatuh ke danau seperti tetesan air hujan. Lawan terlalu kuat, mundur. Pergi. Iblis lainnya panik, gila mundur, ingin melarikan diri,
tetapi Luming dan mereka mengejar. Ledakan pembunuhan sengit, akhirnya setidaknya 70% dari iblis terbunuh, sisa iblis melarikan diri ke segala arah. Kumpulkan darah iblis, perhatikan formasi tidak kacau. Perintah Luming. Di tempat ini, kita harus selalu menjaga garis pertempuran, jika tidak, itu sangat berbahaya. Mereka mulai mengumpulkan darah iblis sambil mempertahankan pertempuran. Pada saat ini, Luming melihat sejumlah besar iblis terbang keluar dari pulau di depan, tetapi tidak ke mereka, tetapi ke kedalaman pulau iblis bintang. Jelas sekali, para iblis tadi sedang menyergap pulau ajaib di depan mereka. Melihat bahwa Luming bukanlah lawan mereka, para iblis di pulau itu mulai mundur. Luming tidak mengejar mereka, tetapi terus mengumpulkan darah iblis. Setelah beberapa saat, mereka mengumpulkan darah iblis dan terbang ke pulau itu. Ketika mereka datang ke pulau itu, tidak satupun dari mereka ditemukan. Jelas, semua iblis mundur, hanya menyisakan pulau kosong. Kita telah ditemukan oleh iblis. Selanjutnya, berhati-hatilah. Luming menyuruhnya untuk melanjutkan. Segera setelah itu, mereka melihat pulau ajaib lainnya. Ketika mereka mendekat dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa pulau itu masih kosong, dan iblis mundur. Tampaknya iblis telah mundur ke kedalaman. Jalan Ling Yuwei. Mungkin mundur ke pulau yang lebih besar, bertemu dengan iblis lain dan berurusan dengan kita. Luming menambahkan. Itu normal. Dia akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya, mereka melanjutkan, melewati beberapa pulau berturut-turut, tanpa menemukan jejak iblis. Akhirnya, setelah melewati 6 pulau berturut-turut, ditemukanlah pulau ke-7. Pulau ini sangat besar. Aku khawatir luas pulau ini lebih besar dari 6 pulau sebelumnya. Dan pulau ini, ada iblis. Ini dia bui dari istana surgawi. Buan iblis membantai para dewa. Di pulau di depan kami, terdengar suara gemuruh, dan kemudian, roh jahat muncul di langit, dan serangkaian bayangan jahat muncul di Ki Jahat. Begitu banyak iblis. Di tim Luming, seseorang berseru. Tampaknya iblis dari 6 pulau ajaib sebelumnya telah mundur ke pulau ajaib ini. Kemanusiaan lain. Luming, dan Ling Yuwei saling memandang. Ini pertempuran besar iblis lagi. Mereka bergumam dalam hati. Lihat lebih dekat. Perintah Luming. 4045. Luming dan mereka, yang dekat dengan pulau ajaib, menemukan bahwa ada banyak iblis di pulau ajaib itu. Satu persatu, roh jahat membubung ke langit, dan tuannya seperti awan. Aku tidak tahu berapa banyak iblis kuat yang ada. Iblis-iblis ini telah membentuk sejumlah besar iblis untuk membantai dewa, dan mengumpulkan beberapa bayangan sihir besar, berdiri di 4 sisi pulau ajaib. Ini dia manusia alam semesta. Membunuh mereka. Membunuh. Begitu Luming dan Luming mendekat, iblis di pulau ajaib menemukan Luming. Mereka mengaum satu persatu dan mengendalikan barisan besar iblis dan tukang jagal untuk menyerang mereka. Sua. Bayangan besar, memegang pisau ajaib, menebas ke arah Luming dengan keras, dan kekuatan sihirnya menjulang tinggi. Kembali. Luming segera memerintahkan mereka mundur ke belakang untuk menghindari serangan itu. Saat kekosongan bergetar, bayangan iblis kuat lainnya juga membunuh Luming. Luming dan Luming mundur lagi. Iblis tidak mengejar dan kembali ke pulau ajaib. Dan, terserah kamu. Luming ke jalan Dan. Tidak ada ide. Sambil tersenyum, sosok Dan berkelap-kelip dalam kehampaan dan mulai mengatur susunannya. Dia telah mematahkan pertempuran membunuh dewa dan iblis beberapa kali. Dia sangat akrab dengan cara dan mengaturnya dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, sosok Dan kembali lagi. Selesai. Dan berkata dengan senyum percaya diri. Saudaraku, bunuh iblis. Lu Mingdao. Hahaha, bunuh iblis. Membunuh. Anggota tim Luming, satu persatu, berteriak. Mereka juga tahu bahwa susunan rune Dan sangat kuat. Terakhir kali, mereka menghancurkan barisan besar iblis, jadi kali ini, mereka sangat percaya diri. Mereka membentuk barisan pertempuran dan bergegas ke pulau ajaib lagi. Di pulau ajaib, barisan besar iblis yang membantai dewa segera diluncurkan. Beberapa bayangan sihir besar dibunuh ke arah Luming. Ke atas. Pada saat ini, tangan Dan dipenuhi rune di seluruh langit, membentuk perang besar. Rune tak berujung penuh dengan kekosongan, yang membuat barisan iblis dari dewa pembantai iblis bergetar dan muncul kekurangan. Menurut instruksi Dan, Luming dan mereka melancarkan serangan. Cahaya pedang emas, menuju bayangan besar masa lalu, raungan sengit, bayangan, langsung tersebar. Di dalam, ada banyak iblis, langsung jatuh. Luming dan tindakan mereka tidak berhenti, terus mendesak barisan besar untuk membunuh bayangan raksasa kedua. Bayangan besar kedua, juga tidak bisa lepas dari nasib dikalahkan. Menyentuh.
Ada beberapa ledakan berturut-turut, dan hantu raksasa yang tersisa meledak satu persatu. 10.000 iblis membunuh susunan dewa, rusak. Tanpa barisan iblis yang hebat, iblis-iblis ini sama sekali bukan lawan Luming. Mereka dibunuh oleh Luming dan tubuh mereka jatuh ke danau seperti tetesan air hujan. Sementara Luming dan para pengikutnya berburu iblis, mereka memiliki beberapa mata dingin yang menatap mereka. Salah satunya adalah roh jahat abadi dari klan Roh Yin, Bintang Gelap. Beberapa orang lainnya juga master dari klan Yinling. Mereka mampu menghancurkan susunan dewa pembunuh iblis. Salah satu klan Yinling mengeluarkan suara kaget, namun tidak menyebar dalam bentuk transmisi suara. Itu kura-kura dunia, itu harus menjadi monster langka di dunia kura-kura. Penguasaan susunan rune sangat kuat, menarik dan menarik. Ingat, kita harus menyimpan kura-kura dunia ini untuk kita gunakan. Juga, Ling Yuwei, putri para elf, memiliki kekuatan yang bagus. Jangan bunuh dia. Aku ingin menyimpannya dan menjadi mainanku. Bintang gelap itu membuka mulutnya dengan cahaya menyala di matanya. Dan Ling Yuwei, dia tidak ingin membunuh. Ling Yuwei secara alami tidak perlu dikatakan, kekuatan dan penampilan, biarkan dia sangat berhati-hati. Penguasaan rune arai dan juga membuatnya bersemangat. Jika mereka dapat membawa dan bersama mereka dapat memburu iblis di alam semesta yang gelap ini setidaknya 10 kali lebih cepat. Dengan kamu tidak perlu takut dengan susunan dewa pembunuh iblis, atau formasi besar lainnya. Dengan cara ini, bukankah itu akan mengambil keuntungan? Berburu iblis melambangkan perbuatan baik. Perbuatan baik melambangkan harta dan kekuatan. Aku tidak menyangka kali ini aku datang untuk membunuh Muyun, aku menemukan penemuan seperti itu. Ini sangat bagus. Bintang gelap sangat puas. Namun, sekarang dia tidak akan melakukannya. Sekarang, bahkan jika mereka dapat membunuh Luming, mereka sendiri akan menjadi sasaran iblis. Mereka akan menunggu sampai tidak ada iblis. Bunuh. Semakin banyak iblis yang kau bunuh, semakin baik. Lagi pula, barang rampasan ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Bintang gelap itu mencibir. Perburuan berlanjut. Segera, iblis di pulau itu dibunuh oleh Luming dan sisanya melarikan diri ke segala arah. Kemudian, Luming dan mereka mulai mengumpulkan darah iblis. Dalam pengumpulan darah iblis, mereka selalu menjaga formasi, waspada terhadap serangan diam-diam iblis. Namun, iblis di sini semuanya melarikan diri, sampai mereka mengumpulkan darah iblis, tidak ada serangan iblis. Saat itu, Wei Hao. Luming tiba-tiba minum dengan dingin, menatap ke suatu arah, berkedip untuk membunuh kesempatan. Anggota lain dari tim Luming melihat ke arah itu dengan rasa ingin tahu, karena tidak ada yang mengarah ke sana. Apa yang ditemukan Luming? Jangan salahkan aku jika kamu tidak keluar lagi. Luming minum dingin lagi. Bukan itu yang ditemukan Luming, tapi Bone Demon. Baru saja, iblis tulang memberitahu Luming bahwa seharusnya ada makhluk yang bersembunyi di arah itu. Luming sendiri tidak mengetahuinya, tetapi, tentu saja, dia tidak meragukan iblis tulang itu, dan segera memarahinya. Di tempat itu, ada ombak, lalu tiba-tiba muncul 3 sosok. Aku tidak menyangka pikiranmu begitu tajam sehingga kamu bisa menemukan keberadaan kami. Sungguh menakjubkan. Seorang pria muda berbicara dengan dingin. Ketiga orang ini, tentu saja, adalah penguasa dari 3 klan Bintang Gelap Yinling, dan yang mereka bicarakan adalah Bintang Gelap. Saat ini, di mata Bintang Gelap, ada kejutan. Di seluruh alam semesta, hampir tidak ada ras yang bisa menandingi keterampilan tersembunyi mereka. Menurut akal sehat, Luming dan yang lainnya seharusnya tidak dapat menemukannya. Namun, faktanya Luming menemukan mereka. Sungguh seni bersembunyi yang luar biasa. Murid Luming menyusut sedikit, dan dia juga terkejut. Karena dia tidak menemukannya sama sekali. Jika tidak ada iblis tulang, dia tidak akan tahu bahwa ada orang kuat yang bersembunyi di belakangnya. Ini adalah tanda yang sangat berbahaya. Kamu adalah orang-orang dari klan roh. Saat ini, Ling Yuwei membuka mulutnya, matanya penuh ketakutan. Klan Yinling. Mata Luming sedikit menyipit. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang roh jahat, ras terkenal di alam semesta. Mereka tidak bertindak dalam tim, tetapi beberapa orang. Situasi seperti ini muncul di klan roh hanya dengan satu penjelasan, yaitu mereka akan membunuh seseorang. Target mereka, kemungkinan besar, adalah kita. Dan juga berbicara. 4046. Haha, tebakanmu benar. Target kami adalah kamu. Bintang gelap tersenyum, akui langsung, tampil sangat percaya diri. Kami semua adalah tentara surga. Adalah melanggar aturan surga bagimu untuk membunuh kami. Ling Yuwei menelepon.
Selama kamu semua mati, siapa yang tahu bagaimana kamu mati? Itu normal mati di tangan iblis. Bintang gelap menyeringai. Kemudian, di tangannya, sebuah pedang muncul. Pedang ini sangat aneh. Tampaknya tidak berwarna dan transparan. Itu pedang transparan, tapi penuh teror. Ini adalah pembunuh besar. Seorang pembunuh yang hebat. Membunuh. Minuman dingin bintang gelap, pedang ditusuk. Saat ini, seluruh dunia tampak sunyi, bahkan permukaan danau menjadi tenang. Antara langit dan bumi, hanya ada bayangan pedang tak terlihat yang mengerikan yang membunuh Luming di masa lalu. Garis pertempuran. Luming minum untuk mendesak susunan pertempuran untuk menghadapi bintang gelap. Namun, saat garis pertempuran berjalan, Luming menemukan bahwa garis pertempuran tidak berjalan mulus. Cahaya pedang emas, yang baru saja akan mengembun, tiba-tiba runtuh. Tidak baik. Luming, dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Saat ini, ada masalah dalam pertempuran. Saat ini, Luming ingin mengeluarkan Gale Bat dan Ice Swan Stick untuk melawan, sudah terlambat. Sudah terlambat. Pada saat kritis, Luming hanya bisa mengaktifkan baju besi surgawi. Menyentuh. Saat itu, ada perisai cahaya yang melayang di atas perisai cahaya. Dengan satu sentuhan, topeng itu bergetar dan berhasil memblokir cahaya pedang. Armor pertempuran kelas 2 dari pasukan surgawi dapat memblokir serangan penuh dari orang kuat di alam Sandy. Meski kekuatan pedang bintang gelap sangat kuat, namun belum mencapai kekuatan serangan alam Sandy. Saat memblokir pedang, tangan Luming, manik angin yang kuat dan tongkat es Swan muncul pada saat yang sama, dan tangan Ling Yue juga muncul dengan darah busur Raja Roh. Kamu pengkhianat. Saat ini, dan meraung. Mata Luming juga menyapu. Sesosok melepaskan diri dari tim Luming dan bergegas menuju bintang gelap. Pengkhianat. Tak perlu dikatakan, semua orang mengerti bahwa ada pengkhianat di dalamnya. Oleh karena itu, garis pertempuran barusan tidak berjalan lancar dan tidak berhasil. Susunan pertempuran Istana Surgawi saling melengkapi satu sama lain. Hanya dengan usaha bersama 50 orang kita bisa berhasil. Selama satu orang gagal untuk bekerja sama atau kekurangan satu orang, susunan pertempuran akan sulit untuk dioperasikan dengan sukses. Ini juga kelemahan dari susunan pertempuran ini. Setelah didesak, itu sangat kuat, tetapi begitu seseorang jatuh, susunan pertempuran tidak dapat didesak. Mereka terkait erat, dan tidak dapat melakukannya tanpa toltan apapun. Itu sebabnya Liu Daning menyuruh mereka untuk menjaga formasi mereka. Dia adalah seorang pria muda. Dia terlihat sangat jujur sebelumnya, dan telah mengikuti jejak Luming. Tak disangka, di saat kritis, dia langsung mengkhianatinya. Segera pemuda itu datang ke bintang gelap dan menghela nafas lega. Selama periode waktu ini, dia mengetahui kengerian Luming dan yang lainnya, tetapi ketika dia datang ke bintang gelap, dia akhirnya merasa lega. Bagus sekali. Bintang gelap tersenyum pada pemuda itu. Terima kasih atas pujianmu. Ini yang harus aku lakukan. Pria muda itu membungkuk dengan sikap menyanjung. Dengan baik. Bintang gelap mengangguk. Tiba-tiba, pedang di tangannya meledak dan menusuk pemuda itu. Pria muda ini tidak pernah menyangka bintang gelap itu tiba-tiba menabraknya, sama sekali tidak bisa mengelak. Dengan embusan, alisnya ditusuk oleh cahaya pedang, dan jiwanya dimusnahkan dalam sekejap. Kamu. Anak muda secara naluriah menatap bintang gelap itu. Jelas tidak menyangka, bintang gelap tiba-tiba akan membunuhnya. Aku selalu percaya bahwa hanya yang mati yang paling aman. Selama kamu mati, pertempurannya akan hancur. Apalagi jika kamu mati, beritanya tidak akan benar-benar bocor. Tenang saja. Saluran dingin bintang gelap. Dengan cipratan, tubuh pemuda itu jatuh ke danau. Dari awal hingga akhir, mata Luming terasa dingin. Dia tidak memiliki simpati atas pembunuhan seorang pengkhianat. Aku ingin tahu siapa yang mengirimmu untuk membunuhku. Luming bertanya. Yah, kamu tidak perlu tahu. Jalur bintang gelap. Jika kamu tidak mengatakannya, aku bisa menebak bahwa itu hanya keluarga malaikat, bukan? Luming Dao menatap bintang gelap itu sejenak. Mata Darkstar berkedip sedikit, dan Luming tahu bahwa dia benar. Anggota timnya jelas dibeli oleh klan malaikat. Bahkan jika kamu menebak apa yang bisa terjadi, hasilmu hari ini akan hancur. Saluran dingin Sing, membunuh lebih banyak dan lebih kuat. Dua tuan lain dari klan Roh Yin juga mengirimkan kesempatan membunuh yang dingin dan dingin. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Saluran dingin Luming. Dia telah melihat bahwa kultivasi bintang gelap ini adalah 4 kali lipat Kaisar Ilahi. Dua tuan lain dari klan Roh Yin adalah budidaya 6 kali lipat dari Kaisar Dewa.
Luming tidak takut dengan kultivasi seperti itu, bahkan jika itu adalah monster yang tiada taranya. 3 orang juga ingin membunuh kita. Mereka mencari kematian. Dan juga mengaum, matanya sangat buruk. Apakah itu? Bintang gelap itu mencibir dan sebuah rune muncul di tangannya. Menyentuh. Bintang gelap itu langsung menghancurkan segel di tangannya. Kemudian, gelombang tak terlihat keluar. Dalam sekejap, kisaran 100.000 li diselimuti gelombang tak terlihat ini. Ini adalah segel dari bidang terlarang. Wajah Ling Yue sangat berubah dan berseru. Itu segel di area terlarang. Wajah Luming juga berubah. Dia segera mendesak Gale-Bat. Namun, dia menemukan bahwa hubungan antara Luming dan Gale-Bat sepertinya terputus, dan angin kencang di dalam Gale-Bat tidak dapat ditarik keluar. Kemudian, dia mencoba mengendalikan tongkat S1, tetapi tongkat S1 tidak bergerak, seolah-olah diblokir oleh suatu kekuatan. Terlebih lagi, armor kelas 2-nya mulai menyusut dan melebur ke dalam tubuhnya dan menghilang. Di bawah area terlarang, tidak ada senjata ajaib yang bisa mengendalikannya. Perangku. Aku tidak bisa menggunakan senjata sihirku. Yang lain juga berseru, wajah mereka sangat jelek. Demikian pula, darah Ling Yue dengan roh busur raja tidak dapat digunakan. Muyun, ketergantunganmu tidak lebih dari armor surgawi kelas 2 dan 2 pembunuh besar. Sekarang, di area terlarang, kamu tidak bisa menggunakannya. Apalagi yang bisa kamu andalkan. Darkstar mencibir, tangannya yang alat pembunuh besar transparan itu, juga menghilang. Di area terlarang, senjata sihir kita tidak bisa digunakan, tapi milikmu juga tidak bisa digunakan. Apakah kamu begitu yakin bisa membunuhku? Lu Mingdao. Ya, tidak peduli sisi mana yang termasuk dalam area terlarang, tidak peduli sisi mana itu, Sembing tidak dapat digunakan. 4047. Tanpa si pembunuh besar, aku bisa membunuhmu lebih dari cukup. Jalan cahaya bintang gelap, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, telapak tangannya kosong dan memegang, kekuatan sihir memadatkan pedang panjang, roh pedang tajam meraung, memotong ruang. Yang lain, berikan padamu. Muyun, aku akan bunuh diri. Bintang gelap memberi perintah kepada 2 tuan lain dari klan Roh Yin. Begitu suara itu jatuh, tubuhnya menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, dia muncul tidak jauh dari Luming, dan sebuah pedang menusuk alis Luming. Kamu tidak harus membunuhku. Kamulah yang akan mati. Luming minum dengan dingin, dan bentuk tubuhnya juga sekejap. Dia menghilang dari tempat asalnya dan muncul di sisi kanan bintang gelap. Telapak tangannya seperti pisau, dan telapak tangannya dipotong. Namun, bintang gelap itu dengan cepat mengubah gerakannya. Cahaya pedang menusuk ke sisi kanan dalam sekejap, dan bertabrakan dengan telapak tangan Luming. Dengan keras, kekuatan meluap, dan tubuh mereka mundur pada saat bersamaan. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming sedikit menyipit. Kekuatan bintang gelap ini sangat kuat. Luming memperkirakan bahwa di negara bagian Shenhuang, ia harus memiliki kekuatan untuk melewati 4 tingkat perang. Pantas saja pria ini begitu yakin bisa membunuh Luming tanpa pembunuh besar. Lagi pula, kultivasinya lebih tinggi dari Luming. Kekuatanmu. Namun, bintang gelap lebih terkejut. Kekuatannya lebih tinggi dari Luming. Langkah itu barusan membuat seri dengan Luming. Bukankah itu berarti Luming dapat melewati 5 level perang? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Menarik, sangat menarik. Monster seperti ini, aku belum membunuh. Muyun, kamu, aku akan membunuh. Saat berikutnya, mata bintang gelap itu, menunjukkan warna gila, meraung, pembunuh roh jahat, keluar. Bersenandung. Tubuh bintang gelap memancarkan gelombang yang kuat, ada aliran gerbang cahaya hitam yang berkedip, dan kemudian, dari cahaya itu, beberapa sosok muncul. Total ada 7 angka. Namun, 7 tokoh ini tidak berasal dari ras yang sama. Mereka tampaknya berasal dari 7 ras yang berbeda. Mereka semua terlihat sangat muda dan hidup. Salah satunya sebenarnya adalah elf. Ling Hai, kamu membunuh Ling Hai. Ling Yue minum dengan hati-hati, dan sosoknya menunjukkan kemarahannya. Ling Hai, awalnya salah satu iblis elf teratas, dapat bertarung di 3 level di negara bagian Shenhuang. Orang seperti ini memiliki masa depan yang tidak terbatas. Namun, ratusan tahun yang lalu, Ling Hai kehilangan jejaknya saat dia keluar untuk mengalami. Sekarang sepertinya Ling Hai mati di tangan bintang gelap. Hahaha, ya, Ling Hai memang mati di tanganku dan menjadi salah satu pembunuh hantuku. Kamu juga memenuhi syarat untuk menjadi pembunuh hantuku, terutama kamu, Muyun. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi pembunuh hantuku dan bertarung untukku. Bintang gelap itu tertawa liar. Pada saat yang sama, ketujuh sosok itu bergegas ke Luming satu demi satu dan membunuh mereka menuju Luming.
Pembunuh roh jahat yang dia kembangkan membutuhkan roh jahat Tianjiao yang kuat, karena pembunuh hantu dapat tumbuh bersamanya. Semakin tinggi bakatnya, semakin cepat dia tumbuh, semakin kuat kekuatannya. Luming, ini sangat cocok. Mata Luming dipenuhi dengan rasa jijik. Dia telah melihat bahwa metode kultivasi bintang gelap benar-benar kejam dan menjijikkan. Kode perang, 6 kali kekuatan tempur. Pada saat ini, Luming mendesak 6 kali kekuatan bertarung dari formula kata perang, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan kabur, yang merangsang semua jenis seni rahasia di selnya. Dengan lambaian tangan, 7 pedang sihir terbentuk dan dibunuh ke arah 7 pembunuh roh jahat. Ini adalah teknik pedang sihir yang besar. Pada saat yang sama, Luming sendiri membunuh bintang gelap itu. Pada saat ini, Luming mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim. Ayo, bunuh 18 kejahatan. Bintang gelap itu meraung, tetapi juga meledak dengan seluruh kekuatannya, membunuh Luming. Bayangan pedang saling silang, dan kekosongan terpotong menjadi banyak bekas pedang yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Sial. Dua orang terus-menerus bertabrakan, melancarkan perang sengit, untuk sementara waktu, sebenarnya tidak menang atau kalah. Bintang gelap memang memiliki kualifikasi kesombongan. Saat ini, dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi. Luming memperkirakan bahwa meskipun bintang gelap tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di 5 level, ia juga memiliki kekuatan untuk menjangkau sekitar 4,5. Luming, dengan seluruh kekuatannya, dapat melewati 5,5 level. Prestasi Luming sama rendahnya dengan pihak lain, jadi kedua pria itu bahkan setelah beberapa saat. Saat keduanya bertarung, dua penguasa lain dari klan Yinling juga membunuh Ling Yue dan Dandan. Membunuh. Ling Yue minum dengan hati-hati. Sebuah pohon yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Di tangannya, ada juga busur pertempuran. Ini bukan senjata ajaib, tapi keterampilan rahasia aslinya. Wah! Sebuah panah ditembakkan ke salah satu penguasa klan Roh Yin. Kapan? Panah itu bertabrakan dengan pedang panjang tuan dari klan Yinling. Pedang di tangan master klan Yinling bergetar tanpa henti, dan bentuk tubuh depan juga berhenti. Bagaimana? Tuan dari klan Yinling terkejut di matanya. Serangannya diblokir oleh Ling Yue. Kamu tahu, dia memiliki kultivasi 6 kali lipat Kaisar Dewa, dan merupakan iblis teratas. Dia bisa bertarung melintasi 2,5 level, dan membunuh keberadaan 8 kali lipat Kaisar Dewa dengan mudah. Dan Ling Yue, hanya budidaya 4 kali lipat Kaisar, benar-benar dapat memblokir serangannya. Bisakah Ling Yue bertarung di 4,5 level? Ini sangat mengerikan. Bukankah roh jahat pada level ini adalah bintang gelap? Tidak banyak iblis tingkat ini di seluruh alam semesta, bukan? Namun, tuan dari klan Roh Yin diblokir, tetapi tidak ada yang menghentikan yang lain. Dia membunuh masa lalu, dan pedang itu berubah menjadi bayangan pedang. Begitu dia menikam, 5 orang tertusuk oleh roh pedang dan jatuh di tempat. Melarikan diri. Yang lain berteriak ngeri, berbalik dan lari. Tanpa garis pertempuran, anggota tim Luming bukanlah lawan dari para pembunuh klan Yinling ini. Hanya Dandan, dengan mengandalkan arai, yang dapat memblokir serangan orang ini. Jika kamu ingin pergi, kamu akan mati. Tuan dari klan Roh Yin ini, dengan pedangnya yang bersinar terus-menerus, membunuh lebih dari 1 orang dengan setiap pedang. Dalam sekejap, belasan orang tewas di tangannya. Lepaskan hidupku, aku akan berlindung padamu. Maafkan aku bersedia bekerja sama denganmu untuk membunuh Muyun. Beberapa orang takut untuk memohon belas kasihan dan langsung mengkhianati Luming. Orang-orang ini tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Luming. Mereka bercampur dengan Luming. Di satu sisi, mereka diatur oleh Istana Surgawi, dan di sisi lain, mereka hanya berusaha memberikan kontribusi. Sekarang mereka menghadapi krisis hidup dan mati, dan tentu saja mereka mengkhianati Luming secara langsung. Pengkhianat sialan. Dan dengan marah minum, tubuhnya dikelilingi oleh rune, membentuk barisan besar, menghalangi serangan para ahli klan Yinling. Pada saat yang sama, ada rune yang terus-menerus menyebar ke dalam kehampaan dan menghilang ke dalam kehampaan. Mati untukku. Tuan dari klan Yinling sama sekali tidak berniat melepaskan mereka, karena berita bahwa mereka membunuh Luming dan yang lainnya tidak dapat diungkapkan. 4048. Sejak awal, orang-orang dari klan Yinling tidak berniat mengeluarkan Luming dari tim mereka, karena hanya orang mati yang tidak akan mengungkapkan berita tersebut. Demi keamanan, paling tepat untuk menghapus semuanya. Wah. BR lebih besar dari selain bayangan Jianwei, bayangan Lu dan tidak bisa menghancurkan bayangan orang lain. Setiap bayangan pedang dipotong, ada orang yang jatuh. Melarikan diri. Sisanya melarikan diri dengan panik. Namun,
Master dari klan Roh Yin sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa melihat orang. Dia hanya melihat cahaya pedang berkedip di udara. Setiap flash, satu orang terbunuh. Saat ini, Dandan dengan cepat mendekati Ling Yuwei. Pada saat yang sama, ada rune di sekujur tubuhnya sepanjang waktu, mengalir ke dalam kehampaan dan menghilang. Ling Yuwei terus bertarung dengan penguasa klan Yinling. Ling Yuwei telah menembakkan 10 anak panah, yang semuanya diblokir oleh penguasa klan Yinling. Namun, master dari klan Yinling tidak bisa mendekati Ling Yuwei. Mereka membentuk kebuntuan. Aku akan membantumu. Dandan berseru. Dengan lambaian tangannya, rune tak berujung memenuhi udara, berubah menjadi rantai dan berliku menuju tuan klan Yinling. Namun, master klan Yinling sangat fleksibel dan terus berkedip, menghindari rantai yang dibentuk oleh susunan Dandan. Pada saat ini, semua anggota tim Luming telah terbunuh, dan tubuh mereka jatuh ke danau. Setelah membunuh orang-orang ini, penguasa klan Yinling kembali dan bergandengan tangan dengan yang lain untuk membunuh Ling Yuwei dan Dandan. Arai besar, naik. Dandan menunjuk terus-menerus, dan rune padat muncul di kehampaan. Ini adalah arai yang telah dia atur sebelumnya. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengatur sebuah arai, semakin kuat arai tersebut. Jelas, susunan ini lebih kuat daripada susunan yang Dandan atur secara acak. Mengaum. Rune tak berujung terjalin menjadi susunan besar, memadatkan buaya emas besar, yang mengalir ke dua tuan dari klan Roh Yin. Serangan dua tuan dari klan Roh Yin diblokir oleh buaya emas. Ling Yuwei, sebaliknya, akan menembakkan panah dari waktu ke waktu. Setiap panah sangat kuat dan dapat mengancam nyawa dua Master Yinling. Kedua Master Yinling harus berkonsentrasi untuk menghadapinya. Akibatnya, Dandan dan Ling Yuwei menemui jalan buntu dengan dua tuan dari klan Yinling. Di sisi lain, Luming dan Bintang Gelap juga menemui jalan buntu. Mereka sudah memainkan lusinan gerakan, tetapi mereka belum menang atau kalah. Brengsek. Melihat anggota timnya terbunuh satu persatu, meskipun mereka tidak memiliki persahabatan, dan bahkan beberapa orang telah mengincarnya sebelumnya, peluang pembunuhan Luming sangat kuat dan matanya sangat dingin. Bintang Gelap dan lainnya, dia akan membunuh. Nyatanya, Bintang Gelap dan lainnya, di dalam hati juga mengaum, ada yang gelisah. Jelas, kekuatan Luming dan yang lainnya sama sekali tidak terduga. Dia tidak menyangka akan menghancurkan barisan Luming dan memblokir pembunuh besar mereka di area terlarang. Dengan kekuatan mereka sendiri, Luming dan yang lainnya begitu kuat. Kekuatan Luming jauh di luar dugaannya. Kekuatan Dandan dan Ling Yuwei adalah sama. Awalnya dia cukup yakin, tapi sekarang ada kebuntuan. Bunuh, 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 hari ini, kita harus membunuh orang-orang ini. Bintang Gelap meraung di dalam hatinya dan berjuang keras untuk membunuh. Namun, kekuatan Luming luar biasa. 3 jenis seni rahasia kuno digenggam dengan tangan. Mereka sangat misterius dan sepenuhnya memblokir serangannya. Untuk sesaat, sulit bagi mereka untuk memberitahu pemenangnya. Luming, bisakah kamu memeluk pria itu sebentar? Saat ini, Dandan berbisik kepada Luming. Mata Luming bergerak sedikit dan berkata, apakah kamu ingin mengadakan pertempuran? Ya, beri aku waktu, aku bisa mengatur susunan yang kuat, cukup untuk mengeluarkan kita. Dandan menjawab dengan pesan. Tidak, aku ingin kamu mengatur susunan untuk memblokir musuh. Aku ingin meninggalkan semua orang ini di sini. Luming menjawab dengan suara yang sangat dingin. Apakah kamu yakin kamu akan berurusan dengan pria itu? Itu pria yang tangguh. Dandan Dao, orang itu tentu saja berarti Bintang Gelap. Aku telah menemukan kekurangan pada orang ini. Luming Dao. Yah, keringkan dia. Jangan khawatir. Aku akan menyiapkan barisan besar untuk menjebak musuh. Dandan menjawab, menunjukkan warna kegembiraan. Pada saat yang sama, pori-pori kulit seluruh tubuhnya, bahkan mulut, sutra rambut, ada rune yang menyebar, sudah mulai terbentuk. Orang ini seperti inkarnasi dari rune. Kecepatan susunannya jauh melebihi orang biasa. Bunuh. Luming minum dan menyerang terus-menerus, bertarung dengan Bintang Gelap. Dan Ling Yuwei dan Dandan, jelas juga didiskusikan, satu hati membela, sepasang akan bersikeras pada penampilan. Dengan cara ini, biarkan orang-orang dari klan Yinling melihat harapannya. Kalian berdua, cepat berurusan dengan kura-kura dan putri peri. Sekarang, aku tidak ingin hidup. Aku bisa membunuh mereka, menyelesaikannya, dan membantuku membunuh Muyun. Bintang Gelap bagi dua penguasa klan Roh Yin. Dia tidak bisa menahannya. Kekuatan bertarung Luming jauh di luar dugaannya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa berurusan dengan Luming sendirian. Dia harus menunggu dua master lain dari klan Roh Yin untuk menyelesaikan Ling Yuwei dan Dandan dan membantunya menyelesaikan Luming bersama. Jangan khawatir. Kedua tuan dari klan Roh Yin menjawab,
menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah sebelumnya mereka merasa bahwa Dan dan Ling Yue akan bertahan, dan mereka dalam keadaan jatuh. Setelah mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang selama beberapa waktu, mereka masih dalam keadaan terhuyung-huyung tetapi tidak jatuh. Waktu, sedikit demi sedikit di masa lalu. Dalam sekejap mata, Luming dan Bintang Gelap bertarung selama ratusan gerakan. Kedua roh jahat itu bertarung selama ratusan gerakan, dan langit gelap serta matahari dan bulan gelap. Brengsek. Bintang Gelap itu meraung. Itu kamu. Sekarang, jaga dirimu. Saat ini, Luming berbicara dengan dingin, karena barusan, dan memberinya suara, dan susunannya telah diatur. Muyun, aku akui kamu sangat kuat. Kekuatanmu tidak lebih lemah dariku, tapi jika kamu ingin membunuh, mimpikanlah. Bintang Gelap menyeringai. Dia mengakui bahwa dia tidak dapat membunuh Luming, tetapi Luming tidak dapat membunuhnya. Dia sangat percaya diri tentang ini. Ya. Luming mencibir di sudut mulutnya, lalu tiba-tiba bergegas ke pembunuh hantu Bintang Gelap. Sebelumnya, 7 pembunuh roh jahat dan Bintang Gelap telah bekerja sama untuk mengepung Luming, semuanya diblokir oleh Luming dengan berbagai cara. Saat ini, Luming bergegas ke pembunuh roh jahat ini, tetapi pintunya terbuka lebar. Aku sendiri sedang mencari kematian. Begitu mata Bintang Gelap itu berbinar, gerakan Luming, menurutnya, adalah gerakan samar dan percobaan bunuh diri. 4049. Luming benar-benar bergegas ke pembunuh hantu sendirian, mengungkapkan kekurangannya, dan dia hampir mencari kematiannya sendiri. Mata Bintang Gelap itu menunjukkan cahaya ganas dan meraung, mati. Uff. Di tangan pembunuh roh jahat ini ada pisau pendek hitam, yang memotong kekosongan dan langsung menusuk dantian Luming. Puff. Pisau pendek itu secara akurat menusuk dantian Luming, dan langsung menusuk dantian Luming dengan lubang transparan di depan dan belakang. Hahaha, lihat bagaimana kamu mati. Bintang Gelap itu tertawa liar. Apakah itu? Saat ini, Luming berbicara dengan dingin, dan wajahnya masih sangat tenang. Tampaknya pria yang telah ditusuk ke ladang eliksir dengan pisau pendek bukanlah dia. Senyum di wajah Bintang Gelap itu menghilang, menunjukkan ekspresi terkejut. BR lebih besar dari. Si pembunuh baru saja menembak keluar dari tubuh. Dengan satu sentuhan, tubuh si pembunuh hantu langsung meledak dan berubah menjadi bubuk di bawah pengaruh fragmentasi besar dan angin dewa yang hebat. Seorang pembunuh hantu, terpecahkan. Sialan, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Bagaimana dantianmu bisa baik-baik saja? Bintang Gelap itu berteriak histeris. Baru saja pembunuh hantu itu telah menembus bidang obat mujarab Luming. Kamu harus tahu bahwa tempat obat mujarab adalah kuncinya. Bintang, yang diringkas dari Shen Huangjing ada di dantian. Langkah barusan, menurutnya, dapat langsung menghancurkan Bintang, Luming di dantian dan sepenuhnya menghapuskan Luming. Tapi Luming tidak punya apa-apa sama sekali. Satu gerakan mengalahkan salah satu pembunuh roh jahatnya, yang membuatnya tidak bisa memikirkannya. Secara alami, dia tidak bisa memikirkannya. Tidak ada bintang di area dantian, dan tidak ada tempat di seluruh tubuh yang menjadi kuncinya. Bahkan jika itu adalah kepalanya, itu bukanlah kuncinya. Oleh karena itu, dia menerobos dantian Luming dan tidak memiliki pengaruh sama sekali padanya. Tidak ada yang mustahil, bunuh. Luming minum dengan dingin, dan teknik angin roh yang hebat berhasil. Tubuhnya seperti angin dan membunuh Bintang Gelap itu sendiri. Tian Kui membunuh pedang. Bintang Gelap itu menjerit, menusuk pedang yang luar biasa dan menikam Luming. Ledakan. Pedang Bintang Gelap bertabrakan dengan telapak tangan Luming, dan mengeluarkan raungan keras. Tapi kali ini, tubuh Bintang Gelap itu bergetar hebat dan mundur lagi, dan wajahnya sedikit pucat. Kali ini, dia tertinggal. Kamu tahu, sebelumnya, dia dan Luming berhadap-hadapan, adalah musim gugur yang tidak dapat dipisahkan. Benar saja, kekuatan orang ini terkait dengan pembunuh roh. Dia bisa mendapatkan bonus kekuatan dari pembunuh hantu. Luming menyeringai di sudut mulutnya. Nyatanya, dalam pertarungan lusinan jurus, dia telah melihat beberapa berminyak, di dalam hatinya ada tebakan. Dengan kekuatan tabunya, dia bisa menggunakan metode kehilangan kedua sisi, untuk menyingkirkan pembunuh roh jahat Bintang Gelap itu. Namun, ketika Dan memberinya pesan, dia hanya menyeret pihak lain dan bertarung dengannya sampai sekarang. Sekarang susunan Dan berhasil diatur, Luming secara alami tidak terlibat dengan pihak lain. Wah. 6 pembunuh hantu lainnya menyerang Luming dari segala arah. Luming melambaikan telapak tangannya seperti pisau dan mengeluarkan 6 gerakan berturut-turut, satu melawan masing-masing dari 6 pembunuh Hinling.
7 pembunuh roh jahat asli, tetapi sekarang satu hilang, kekuatan tempur secara alami melemah 1 poin. Setelah bertarung melawan Luming, mereka mundur beberapa langkah berturut-turut. Sua. Luming langsung bergegas ke pembunuh hantu dan menyerang dengan sekuat tenaga, terlepas dari serangan pembunuh hantu ini. Puff. Serangan hantu asasin ini menusuk jantung. Namun, Luming sepertinya tidak ada hubungannya. Serangan terus membombardir pembunuh hantu ini. Dengan keras, pembunuh hantu ini telah melangkah ke alam baka yang sebelumnya. Luming hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk, dan hancur total. Kamu, bagaimana kamu bisa? Bintang gelap itu meraung. Membunuh. Luming terlalu malas untuk memperhatikannya, dan menyerang pembunuh jahat lainnya seperti badai. Pembunuh hantu lainnya hilang, dan dia bukan lawan Luming. Dia mundur ke belakang setelah dibombardir. Luming menatap seorang pembunuh hantu dan membunuhnya. Dia masih membuka pintunya dan terlihat tidak berdaya. Aku tidak percaya. Bunuh, bunuh, bunuh. Bintang gelap mengaum. Di bawah kendalinya, pembunuh hantu menyerang Luming dengan gila. Kali ini, pembunuh hantu menyerang kepala Luming. Puff. Pedang panjang menembus kepala Luming melalui alisnya. Sekarang, bagaimana kamu mati? Bintang gelap itu meraung. Tidak peduli siapa itu, kepala adalah kuncinya. Ini adalah tempat untuk menyimpan jiwa. Jika kepalanya rusak parah, ia akan terluka parah jika tidak mati. Namun saat berikutnya, pupil bintang gelap itu melebar tajam, menunjukkan ekspresi panik dan tidak percaya. Karena Luming tidak melakukan apa-apa, dia meninju pembunuh hantu ketiga. Alis Luming pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Monster, dasar monster. Bintang gelap itu meraung histeris. Dantian, hati, kepala, 3 titik kunci telah ditembus, tapi Luming baik-baik saja, apa ini bukan monster? Bawa kamu di jalan. Luming berbicara dengan acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan kekuatan tabu. Sejumlah besar seni rahasia biasa pecah dan berubah menjadi sinar cahaya yang indah, yang menyatu dengan kekuatan tabu, dan meledak ke arah bintang gelap dan 4 pembunuh hantu yang tersisa. Bintang gelap bergegas melawan. Namun, tanpa restu dari 3 pembunuh roh jahat, bintang gelap sama sekali bukan lawan Luming, dan kekuatan tempurnya sedikit lebih buruk daripada Luming. Dia dan 4 pembunuh roh jahat mundur oleh Luming Bang. Puff. Bintang gelap memuntahkan seteguk darah, dan keempat pembunuh roh jahat, meskipun mereka tidak dapat memuntahkan darah, memiliki tingkat kerusakan yang berbeda pada tubuh mereka. Luming tidak akan memberinya kesempatan untuk bernapas. Tubuhnya seperti embusan angin. Dia membunuh bintang gelap dan melakukan serangkaian gerakan. Serangannya seperti badai. Dia berlari di atas bintang gelap. Bintang gelap terus melawan, tetapi tidak bisa berhenti sama sekali. Setelah beberapa gerakan, dia terlihat pucat dan memuntahkan darah terus-menerus. Dia hanya bisa mengendalikan semangat untuk menahan serangan Luming. Setelah beberapa langkah, Luming memecahkan hantu pembunuh. Hanya ada 3 pembunuh hantu yang tersisa. Hati bintang gelap berdarah. Pembunuh roh jahat ini, tapi dia kehabisan tenaga untuk mendapatkannya. Masing-masing dari mereka adalah iblis teratas. Tidak mudah untuk mengumpulkan 7 roh jahat teratas. Tapi sekarang, 4 dari mereka telah dibunuh oleh Luming untuk sementara waktu. Tanpa 4 pembunuh hantu, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Aku khawatir dia tidak akan menjadi lawan dari kandidat Tianjiao kosmik lainnya. Anak bintang gelap. Brengsek. 2 tuan lain dari klan Roh Yin ingin menyelamatkan bintang gelap itu. Namun, Dan dan Ling Yue, bagaimana mereka bisa berhasil? Dan secara berturut-turut telah mengilhami beberapa susunan besar, memadatkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, susunan besar, memadatkan buaya emas yang tak terhitung jumlahnya, dan susunan besar, memadatkan rantai yang tak terhitung jumlahnya. 4050. Dan terus-menerus mengilhami beberapa susunan besar, baik menyerang atau menjebak musuh, dan menjerat 2 tuan dari klan Roh Yin. Pada saat yang sama, Ling Yue adalah yang paling mengancam. Dia menembakkan panah dari waktu ke waktu untuk mengetahui kekurangan dari 2 klan Yinling. Tuan dari 2 klan Yinling harus bertarung dengan semangat 12 poin, jika tidak, satu kecerobohan akan tertusuk panah. Mereka ingin menyelamatkan bintang gelap, untuk sementara waktu, tetapi juga tidak berdaya. Situasi perang, secara tidak sadar, condong ke arah Luming dan pihak mereka. Bintang gelap, disinilah kamu dimakamkan. Aku akan mengambil kepalamu dan memberikan pengorbanan kepada anggota timku. Luming berkata dengan dingin, seperti Tyrannosaurus Rex yang gila, membunuh bintang gelap. Kekosongan itu robek dan dipotong menjadi banyak retakan ganas. Muyun, ingin membunuhku, mimpi. Hari ini aku akui aku gagal, tapi lain kali, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku, dan aku akan menjadikanmu pembunuh hantu terkuatku.
Bintang gelap mengaum, lalu mundur. Dia ingin pergi. Jika perang berlanjut, dia tidak akan bisa menghadapi Luming. Sebaliknya, dia akan membawa dirinya sendiri. Jika kamu ingin pergi, apakah mungkin? Luming mencibir dan menerapkan teknik angin dewa yang hebat secara ekstrim. Seperti embusan angin, dia mengejar dan membunuh bintang gelap itu. Bintang gelap telah terluka, kecepatannya sedikit lebih lambat dari Luming. Dalam sekejap, Luming menyusulnya. Mengaum. Tembakan habis-habisan Luming, segala macam cara meledak, keterampilan Shen Feng besar, keterampilan fragmentasi besar, keterampilan pedang sihir besar. Semua jenis serangan berubah menjadi kegilaan serangan dan dihancurkan menjadi bintang gelap. Hentikan. Mata bintang gelap menunjukkan warna yang kejam, langsung mengendalikan pembunuh hantu, bergegas ke Luming. Tidak peduli betapa berharganya pembunuh hantu itu juga merupakan hal eksternal. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan hidupnya? Selama hidupnya masih hidup, akan selalu ada beberapa dari mereka. Dia ingin menggunakan pembunuh hantu untuk memblokir serangan Luming dan membantunya melarikan diri. Selama dia bisa melarikan diri dari area terlarang, senjata pembunuh besarnya bisa digunakan. Pada saat yang sama, dia juga seorang prajurit surgawi kelas 2, dan baju besi prajurit surgawi kelas 2 juga dapat digunakan. Dengan dua senjata ajaib ini, Luming tidak bisa membunuhnya. Selama dia lolos, dia harus membalas dendam dengan gila-gilaan dan memberitahu Luming akhir dari menyinggung perasaannya. Ya, dia ingin membunuh Luming dulu, tapi dia tidak bisa membunuh Luming. Dalam hatinya, Luming menyinggung perasaannya. Menyentuh. Pembunuh hantu lainnya dihancurkan oleh Luming. Dengan cara ini, sisi bintang gelap, ada dua pembunuh hantu. Pembunuh hantu lainnya bergegas ke Luming dan menyerang Luming. Bintang gelap akurat. Selama pembunuh hantu ini memblokir, dia akan memiliki cukup waktu untuk keluar dari area terlarang. Dia tidak buruk. Di bawah serangan penuh Luming, pembunuh hantu ini juga diledakkan oleh Luming, tapi dia menghentikan Luming. Luming, tunggu aku membalas dendam dengan gila. Aku akan membuatmu menyesal dan membiarkanmu mati dalam penyesalan. Melihat bahwa kita akan keluar dari ruang lingkup area terlarang, bintang gelap menghela nafas lega, dan kemudian menatap Luming dengan wajah yang sangat ganas, dan kesempatan untuk membunuh sangat dingin. Benarkah? Apakah kamu begitu yakin bisa keluar dari area terlarang? Luming mencibir padanya dan mengejar bintang gelap itu. Bersenandung. Pada saat ini, seluruh kekosongan antara langit dan bumi tiba-tiba dipenuhi dengan rune yang tak ada habisnya. Rune ini menjalin dan menyelimuti seluruh area terlarang. Rune ini terjalin menjadi dinding emas, menutupi semua sisi seperti sangkar. Susunan besar musuh yang terkepung, ribuan dinding dewa. Baru saja, susunan yang diatur dan secara diam-diam adalah susunan sebesar ini. Wajah bintang gelap berubah. Pecahkan untukku. Dengan teriakan panjang, bintang gelap itu membuat tangan penuh, dan cahaya pedang jatuh ke dinding emas. Kong! Mars melesat ke segala arah, dan dindingnya berguncang, tetapi tidak rusak, menghalangi serangan bintang gelap. Kali ini, wajah Darkstar tidak hanya berubah, tapi juga berubah pucat. Hancurkan untukku. Darkstar berteriak histeris, serangan gila, tapi masih diblokir, tidak dipatahkan. Dan menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan susunan yang besar, cukup untuk memblokir serangan dari Shen Huang Jiuchong yang kuat, tetapi kekuatan serangan dari bintang gelap tidak mencapai level Shen Huang Jiuchong, yang tidak cukup baik. Saat ini, Luming telah membunuh. Aku berkata, ini adalah tempat pemakamanmu. Luming acuh tak acuh, tetapi serangannya tidak berhenti, terus melancarkan serangan. Bintang gelap dan roh terakhir, saat ini, melawan dengan sekuat tenaga. Namun, hanya ada pembunuh hantu terakhir yang tersisa, dan kekuatan bintang gelap itu telah menurun drastis. Awalnya, dia bisa bertarung melintasi 4,5 level di alam dewa, tapi sekarang dia hanya bisa melewati 3,5. Shen Huangjing, keadaan perbedaan, itulah perbedaan antara langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Dua raungan sengit, hantu terakhir saat ini, tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu. Dan bintang gelap itu sendiri, separuh tubuhnya juga hancur, berdarah, mengalami pukulan berat. Ledakan. Napas kuat Luming menyelimutinya. Peluang pembunuhan dingin membuat bintang gelap bergetar di mana-mana. Ingin membuatku menyesal, membuatku menyesal. Kurasa kamu tidak punya kesempatan. Saluran dingin Luming. Kamu. Bintang gelap itu terasa dingin di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia menyadari apa itu ketakutan. Menyesali. Pada saat ini, dia adalah penyesalan yang sebenarnya. Dia benci mengapa dia ingin menggunakan area terlarang. Awalnya,
area terlarang adalah pembunuh besar bagi Luming, tetapi sekarang menjadi penghalang terbesar dalam hidupnya. Dia menggunakannya di luar area terlarang dan menjadi kepompongnya sendiri. Muyun, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu sama dengan Tianbing. Jika kamu membunuhku, itu melanggar aturan surga, dan kamu akan dibunuh oleh penguasa Tiamong. Teriak bintang gelap itu. Melawan hukum. Kamu membunuh begitu banyak dariku dan memberitahuku bahwa itu melanggar hukum. Apakah itu konyol? Luming mencibir. Setelah mengatakan itu, Luming langsung memulai. Tidak, kamu tidak bisa. Bintang gelap mengaum dengan liar dan ingin melawan. Sayangnya, semua pembunuh hantu telah dipecahkan oleh Luming. Kekuatan tempurnya tidak sebaik Luming. Dengan kerusakan yang parah, di mana kita bisa melawan? Serangan Luming menghancurkan, dan tubuh bintang gelap itu langsung meledak, menghancurkan tubuh dan jiwa. Penyesalan, penyesalan. Sampai saat terakhir dibunuh oleh Luming, bintang gelap masih penuh penyesalan dan penyesalan. Awalnya berpikir bahwa membunuh Luming adalah hal yang pasti. Setelah membunuh Luming, dia bisa menyempurnakan Luming menjadi pembunuh hantunya. Dengan bakat Luming, begitu dia menjadi pembunuh hantu, kekuatan tempurnya akan melonjak. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia akan menjadi tak terkalahkan dan menginjak puncak alam semesta. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak bisa membunuh Luming, tetapi meninggalkan dirinya sendiri. Jika dia tahu itu, dia tidak akan pernah mengambil tugas itu.